Di samping raknya dia ngelihat dari sudut mata ya nih, ada sosok kurus macam tiang listrik, kurus, tinggi, terus berambut. Nah yang epicnya deh om, dia kayak gini om, gini deh. Dinda penasaran, dia tengoklah ke kiri kan, langsung dia. Berarti confirm bahwa dia sangat kuat ya om pada zamannya. Iya, udah ribuan karena beliau ini salah satu yang bisa menggabungkan satu ilmu santet itu dari timur dan barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi di kosan atau obrolan konsultasi santai. Yang tentunya bersama saya dan Mbak Noven. Halo. Dan kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Betul. Siapakah dia? Hari ini kita kedatangan Mbak Nadia Omara. Mungkin teman-teman udah pernah melihat tayangan YouTube Mbak Nadia Omara. Jadi Mbak Nadia ini senang berbagi kisah, terutama kisah misteri dan horor ya Mbak ya. Iya, betul. Boleh di-spill nama YouTube-nya apa mungkin nanti Sobat Javanika bisa mampir. Ya, namanya singkat cuma 2 kata, Nadia Omara. Udah itu aja. Nggak ada serem-seremnya ya. Serem-serem. Kayak horor ya. Iya bener. Tapi Mbak Nadia sendiri ini nggak sih dalam menceritakan kembali itu dari yang Mbak Nadia dengar atau mungkin ada yang ngirim cerita? Dulu tuh pertamanya memang dari yang kita singkatin sendiri, maksudnya kita cari sendiri gitu. Tapi makin kesini waktu aku pembukaan untuk menceritakan kisah horor pribadi, rupanya banyak yang mancing tuh pengen, aku ada juga loh kisah horor. Ya udah kirim. Sejak saat itu udah jadi segmen tetap. Kisah horor Wawa namanya. Iya bener-bener banyak banget yang masuk Mbak. Iya, dan ceritanya tuh yang kayak mungkin kita melihatnya itu akan terjadi di film doang. Bener. Tapi ternyata ini terjadi di kenyataan. Betul. Ya, nah kalau Mbak Nadia sendiri kan ke sini-sini lebih ini ya menceritakan yang horor itu. Ada nggak sih pengalaman horor juga ketika menceritakan itu balik, maksudnya mungkin pas syuting? Sebenarnya sih ada, mungkin kalau dipaksain ini beneran nggak ada, ini jajan beneran nih gitu. Paling cuman karena mungkin saya nggak yang peka-peka banget kan Mbak, tapi ngerasa kayak kok ada yang kayak ngeliatin, kok kayak ada yang nemenin, dan kadang pernah juga setiap kali lagi syuting kayak ngerasa takut panggil timnya masuk dalam temenin saya gitu. Biar ramean ya. Biar rame. Oke, berarti kalau dari Mbak Nadia sendiri ini ya merasa ada yang mengawasi itu. Iya. Kalau dari yang kru-krunya Mbak Nadia nih pernah nggak kayak mendengar apa atau mungkin kecolek atau apa? Kalau di kantor pernah kita bahkan ramean, yang baru aja terjadi tuh masih lagi lembur gitu Om. Iya. Duduklah di ruang, kita ada ruang meja biasa ngumpul di situ. Mungkin karena lagi rame ketawa-ketawa dari arah belakang. Woi, kata dia gitu. Disuruh diem ya. Terus kami aduh merinding aku belum. Itu jam berapa? Mau menjelang maghrib, belum maghrib. Jam segini ya? Jam segini berarti Wow lagi sih. Wow. Woi. Terus akhirnya kita diam. Terus ada juga dari teman sih yang ngelihat ada waktu itu kita bukan lembur, jadi memang mereka lagi pengen nginep di kantor. Terus ngelihat kayak wujud teman kita yang lain lagi sholat malam tuh sekitar jam 2 pagi. Dari posturnya dia lagi tahiyat akhir, kayak gitulah. Rupanya waktu dikonfirm, waktu kita cek CCTV juga ternyata nggak ada. Tapi sosok aslinya di mana? Orang yang aslinya di mana? Lagi tidur. Oke. Ternyata waktu kita yang masih itu kita cek CCTV nggak ada. Itu mungkin untuk pengingat kan? Yes. Yang paling sering itu yang kayak barang tiba-tiba Jatuh. bukan dipindah-pindahin gitu. Remote AC paling sering. Nggak diumpetin tapi ya? Tahu hilang aja gitu. Ntar balik lagi dia. Iya. Nah itu nggak ada yang berbahaya tapi kan Om? Insya Allah ya. Enggak. Kalau itu yang apa ya, endemik rumahnya, bangunannya.
yang ini? Sosoknya ini menyerupai apa ya, kayak jin rumah sebenarnya. Tadi sempat saya lihat tuh kayak gondoruo atau apa, ternyata enggak. Jadi sosok orang biasa gitu, maksudnya cuman gelap, hitam semua, kayak gosong gitu. Nggak berpakaian tapi gosong semua hitam. Nah ini memang bisa merubah wujud pertama dengan siapa yang ada di situ. Karena apa di kantornya Mbak itu ada satu cermin besar tidak? Ada. Ya itu rumahnya Mbak. Oke. Nah orang terakhir ini tadi yang menyerupai, Iya. itu bercermin dulu malam itu sebelum tidur. Nah ketika bercermin ini kan ke scanning nih di cermin, bayangannya di print sama dia keluar. Ini Untuk yang lain. Nah terkait dengan barang-barang itu sebenarnya nggak hilang Mbak. Jadi begini, misal di sini ada remote AC ya, itu ditutup gini aja. Allah. Nah ketika ditutup gini kan hilang, nggak ada. Iya. Gitu. Atau misal ada, paling sering itu kayak buku atau dokumen gitu loh. Ini didudukin di meja. Sama dia? Lalu nanti setelah 3 hari, 4 hari setelah dia pergi, ketemu. Jadi nggak dipindah, hanya ditutup badannya. Sama dia? Iya, memang badannya lebar, besar. Gitu. Nah ini ada dulu sebelum tempat ini ada. Gitu. Iya, baik. Gitu. Jadi tadi yang kayak mengingatkan atau apa itu, ketika sudah over yang dikatakan itu, beliau ini kayak kemudian memproteksi gitu. Jadi menjadi wilayah teritorinya. Tapi ini ya Om, ya maksudnya tidak ada niatan buruk ya maksudnya dari penghuni kantornya Mbak Nadia ini. Bahkan tadi yang menyerupai pun malah sholat kan? Iya. Ya menurut saya sih netral sih dia ya. Baik enggak, buruk juga enggak. Gitu. Jadi itu bentukan terakhir orang yang di situ gitu loh Mbak. Maksudnya kayak tadi sebelum bercermin mungkin sholat dulu, jadi dipitung mundur aktivitasnya. Jadi memang bisa menyerupakan beberapa orang yang ada di situ. Termasuk suara ini ya, kayak bisa orang ngodak kopi, itu suaranya itu gitu. Terus ya kadang kayak ada orang duduk di apa? Nah, enggak, itu komputer kosong itu kayak di depan seolah-olah ada orang tapi nggak ada gitu. Ada. Iya. jadi kebuka kantornya Mbak. Kok sama? Jadi terbuka di sini kantornya. Ya. Ih, serem. Oke. Mbak Nadia sendiri selain yang di kantor ya, ada nggak sih kisah horor pribadi? Yang baru banget terjadi nih Om, kayak baru 2 minggu yang lalu itu setelah nonton KKN Desa Penari. Kenapa tuh? Ya kita midnight rame, baru balik lebaran semua pada ke rumah kan dari apa, yuk nonton yuk KKN. Midnight lah, 12 orang. Udah selesai itu balik-balik karena lagi rame, sebagian ada yang tidur di luar di ruang tamu rame-rame, terus yang sebagian di dalam. Yang di dalam itu saya, sepupu saya masih kecil, terus ada mamanya. Lagi tidur, saya ngadep ke kanan, nonton YouTuber nonton YouTube. Saya dengar, terus tiba-tiba di belakang saya ini kan ada sepupu lagi nonton TikTok, udah mau tidur, mamanya udah tidur. Tiba-tiba saya ngerasa dipok, kata dia. Ya? Oh ya sudahlah, pok aja aku pok. Cuman waktu itu aku nggak begitu ngeh. Pas aku kok ini kok tumben si sepupu aku tuh nggak pernah semanja itu, maksudnya ngapain juga lo pok, tidak harusnya aku lah yang ngepopoin kau masih kecil kan, kebalik. Dia pok, tahu-tahu aku baru ngeh, handphonenya udah nggak ada suara TikTok lagi, berarti kan ini harusnya udah tidur ya. Langsung otomatis aku belok ke kiri, dan ternyata dia lagi ngadap mama gini, tangannya di sini. Oke. Dan waktu aku balik itu tuh masih ngepok loh Mbak. Serius? Aku tuh nggak ngelihat ke Om, jadi aku langsung bangun kan militer. Aku agak di situ aku langsung merindingnya karena pikiranku waktu itu kan ada scene di ceritanya KKN itu waktu Nur dielus sama nggak tahu lah sama nggak waktu di film sama yang Bahdok itu. Aku kebayang itu takut, tapi sepersekian menit kemudian aku kepikiran, jadi Om, hal ini pernah terjadi sama temanku sebelumnya. Jadi mungkin 1 bulan yang lalu temanku tidur di kamarku dan dia kebangun gara-gara dipok. Itu senyata ngepok Mbak. Tapi bunyinya ada, nggak kentak. aku belum tidur loh. Ini pok. Nah,
Nah si tante aku orangnya lumayan tajam, tapi aku nggak berani nanya lah rumah aku takut. Tapi aku diamin aja. Mbak Nadia di rumah di kamar baru sekali tuh ngerasain? Baru sekali itu. Sebelumnya ternyata yang teman aku tuh pernah dipok-pokin juga di kamar yang sama, di waktu yang sama, sekitar jam 12 lewat gitu. Iya, ini yang tadi kita bahas nih Mbak sekilas ya. Itu sahabat imajinernya Mbak Nadia dari kecil. Jadi bukan korin ya, ataupun kodam, maaf ya disebut, atau jin pendamping, ini bukan. Tapi sahabat imajiner itu teman yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Teman. Teman? Iya, teman yang nggak kelihatan. Dan ini sosoknya perempuan juga. Usia? Gitu. Usia sekitar 25-27 tahun kalau sekarang. Jadi itu dari kecil dulu mainnya. Dari Mbak usia 5 tahun, 7 tahun gitu. Ngikut masih sampai sekarang? Masih. Masih berteman kami berarti? Masih. Cewek? Iya. Itu yang kadang kalau Mbak misal pernah nyisir atau apa ya, kadang rollnya jatuh, nanti dia datang sendiri. Atau nyari gini ya, misalkan kalau Mbak nyari gini-gini kan, ketemu itu, padahal udah jatuh. Misal masang apa aksesoris di jab atau apa jatuh, sering jatuh ya kayaknya ya, misal tetap gesa-gesa jatuh diambilin ya. Jadi misal Mbak nyari tangannya gini kan, ini barang di sini ya, dia ngambilin terus taruh sini, diambil. Itulah dia. Berarti nggak rese ya Om? Enggak, ini baik kalau yang ini. Kan dari kecil temenan Mbak. Oh iya. Waktu kecil dulu Mbak Nadianya mungkin pernah berinteraksi nggak sih? Maksudnya pernah melihat si temennya ini nggak sih? Kemungkinan pernah waktu kecil. Tetapi kalau sekarang terkadang ketemunya itu lewat alam tidur. Jadi saya ketemu ini siapa ya, teman sekolah apa pikirnya gitu. Yang teman nggak tahu ini siapa. Kadang kembali ke satu memori zaman SMP atau zaman SD, kayak jalan bareng gitu. Tapi di alam mimpi saja ketemunya. Karena dia masuknya ke alam bawah sadar ketika tertidur atau perjalanan spiritual. Nah ini yang kadang kalau satu frekuensi, misal kayak ini Mbak Nadia ngajak Mbak Nova nginep di rumah, mungkin kalau malam kalian main ini kemalaman atau apa, dia ngingetin udah saatnya tidur, misalkan gitu. Ya makanya dipakok itu lah biar tidur kan. Tapi Mbak Nadia pernah ini nggak, maksudnya keinget ada mimpi-mimpi apa gitu? Nah dia ada punya satu mimpi yang sampai sekarang tuh dia mimpi itu selalu datang 2 kali selama seumur hidup. Ini semoga gak tau deh. Jadi aku pernah cerita ke suamiku, aku tuh mimpi ada satu anak tapi Chinese Om. Iya emang Chinese. Jadi settingnya selalu di situ dan kami dari sana Mbak, sorry tak potong, dari daerah Batam memang. Nah ini dia ada sejarahnya. Mau tahu namanya nggak Mbak? Nggak apa-apa dia disebut. Nggak apa-apa, minta kenalan. Mau jabat tangan juga boleh. Coy, sama aku aja jabat tangannya ya. Namanya itu antara Meli apa Meli. Aduh aku nggak tahu namanya. Namanya itu. Aku memang penasaran dengan mimpi itu karena si anak ini dia selalu datang sama ibu dan bapaknya. Cuman ibu bapaknya kayak nggak suka sama aku gitu Mas. Ada agak menjauh dia posisinya. Aku masih ingat banget set rumahnya, set kayak orang kayak set aku pernah kayak lihat di film Piramli. Jadi kayak apa ya, rumahnya gede. Terus ada lapangan tenisnya. Nah dia tuh ya udah diem aja duduk di situ. Bukan duduk, nemenin aku tapi nggak berinteraksi ya kita. Dan itu mimpiku 2 kali. Aku masih sekarang pun aku masih bisa deskripsikan gimana kondisi waktu aku ketemu dia. Perjalanan spiritual apa itu maksudnya? Iya, itu diajak kembali ke masa-masa dia terakhir ya. Ya ini sebenarnya kan kalau dilihat tuh kan kayak ada di poni gitu loh. Terus di kepang 2 di depan. Kayaknya iya. Di gini tuh. Iya yang jelas dia berponi. Di gini. Tingginya ya sekitar 160 cm, 165 cm. Badannya pas gitu. Nggak gemuk, nggak kurus. Mukanya agak bulat, agak sipit. Iya, yang aku ingat itu. Terus kuning. Chinese. Ini kulitnya tuh kuning-kuning putih. Itulah. Ini versi 2 yang ditampilkan tuh memang satu dengan pakaian casual, yang satu kayak pakaian tahun 60-70-an tadi ya. Pakaiannya putih, agak ada bunga-bunganya tapi motifnya semua langsungan. Langsungan kayak Chongsam gitu masih nggak ya? Enggak. Model apa ya?
pakaian tahun 70-an lah. Oke. Ya, tapi ini ya, maksudnya menemani kan tujuannya. Iya, karena ini berkaitan ketika dulu itu Mbak kayak main ke satu daerah. Oke. Di situ memang ada kayak pohon besar gitu, lah tidak jauh itu sebenarnya ada satu bangunan. Tetapi ini korban perampokan kalau nggak salah, satu keluarga dibantai. Itulah sosoknya ini termanifestasi menjadi seperti sosok yang murni terlahir lagi gitu. Oke. Karena kalian ketemu di usia 6 tahun, 7 tahun. Baik. Nah, tapi dia yang ditampilkan itu mengikuti usia gitu. Jadi Mbak ketika usia sekian dia akan Dia juga mengikuti ya gitu. Oke, berarti kalau seumpama sekarang Mbak Nadia melihat pun sosoknya sudah gede sudah ya? seusia Sudah Nadia. usia itu, tapi di alam mimpinya dia akan kembalikan ke tahun-tahun di mana Tahun-tahun di saat dia itu. dia datang. Oke, berarti aman lah ya, bukan Black Giant kan? Janganlah Black Giant kan Iya. Gondoruo ya? genit. Oh iya, bukan. Tadi saya awal yang berubah itu enggak kok. Tak lihat ternyata bukan Black Giant gitu. Tapi kalau yang temennya Mbak Nadia tadi yang ngepopok siapa Om? Temennya Mbak Nadia tadi yang ngepopok siapa? Dia juga. Dia juga? Iya. Oke, jadi sudah terbuka ya Mbak tadi? Sudah Dan terbuka. terjawab. Yang penting dia nggak rese ya Om ya. Enggak, Dan kalau ini duduk aja di situ. cenderung baik sih. Insya Allah. Amin. Amin. Nah, ini tadi kan kisah pribadinya Mbak Ya. Nadia nih. Nah, kalau dari kisah-kisah yang Mbak Nadia share di YouTube itu, ada nggak yang menurut Mbak Nadia paling serem? Banyak kalau itu tuh sumpah. Yang bikin ini Ya. deh, apa kayak nggak bisa dilupakan dengan cepat? Iya. Ada yang baru sih, yang terakhir itu part 47 kita up-nya waktu bulan puasa kemarin. Itu benar-benar kisah yang dari aku pribadi, confirm juga tim. Bahkan setelah itu tayang pun kan panggilan followersku Wawa Om. Iya. Wawa pun mengakui bahwa itu adalah kisah terepik, terhoror, termerinding banget. Ada satu kisah. Boleh diceritain dong? Oke, akhirnya bakal aku. Ini panjang Om, dengar aja ya Om ya. Nggak apa-apa. Untuk videonya itu sampai 1 jam. Iya. Mbak Nopen. Kita persingkat, nggak apa-apa, maksudnya Kita yang persingkat aja. paling ininya dipagerin dulu ya Om, tapi ya. Pagerin Iya. dulu Om. Oh iya. Ini gangguannya ekstrim sekali, saya takut. Nggak apa-apa. Ini timingnya juga jam segini. Timingnya Nanti pas- sembari pas- saya dengerin, sembari saya proteksi. Saya takut dia datang sebenarnya. Soalnya ada nama Om. Nggak apa-apa. Namanya nanti disingkat-singkat aja. Di Baik. inisial nggak apa-apa. Nggak, nama si Sosoknya? makhluk ini Oh, nggak ada. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Ya Oke. sembari kita silaturahmi tunggu. Benar. Jadi ini adalah kita sebutnya kisah horor part 47. Sebelum Nadia mau cerita di sini sebenarnya udah izin sama yang bersangkutan karena ini nyangkut banyak orang, banyak saksi, dan Nadia udah izin sama Mbak Dinda namanya. Dan Mbak Dinda ini boleh, oke Nat, nggak apa-apa diceritain, asal ada syarat dan ketentuan berlaku, nggak boleh sebutin nama kotanya, sama jangan liatin rumah. Maksudnya kamu boleh liatin rumah tapi jangan di share. Jadi karena memang nyangkut banyak orang, jadi insya Allah Nadia masih hafal nama orang-orangnya. Ini kisah soal kantor horor Om. Jadi kejadiannya tuh tahun 2015. Di kantor itu ada 13 orang karyawan. Ini adalah teman-temannya Dinda semuanya. Dari 13 orang karyawan, 2 perempuan, sisanya laki-laki. Namanya Dinda, Arina. Ini mereka berdua adik-beradik, saudara kandung. Terus ada Tius, Isto, ini adalah anak dari owner perusahaan. Terus ada Kenny, Albert, Tommy, Willy, Sean, Victor, 13 lagi lupa, nanti mungkin ada ingat. Banyak banget. Nah sebelumnya mungkin ada kasih tahu setting rumahnya ini ya. Jadi rumahnya di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Di kota itu ada sebuah pelabuhan. Rumahnya di salah satu komplek dekat dari pelabuhan itu. Jadi ini jangan pikir settingnya setting kantor, ruko, sekat-sekat kantor, enggak Om. Jadi adalah rumah yang gampang digambarin tuh kalau misalnya nonton Warkop DKI Om. Iya. Sinetron-sinetron zaman dulu. Nah rumahnya tuh kayak gitu Mbak Nopen. Iya. Dan itu dibeli sama Pak Ben. Pak Ben ini bosnya mereka, orang tua dari si Tio sama Isto. Dibeli, dan itu setelah dibeli pun nggak dirombak, nggak direnovasi yang besar-besaran, cuman diganti aja. Ada satu ruang rapat, ada ruang kerja mereka, jadi tetap ada ruang tamu, ruang makan, ruang tidur pun masih ada kasur untuk orang-orang yang lembur dan segala rupa. Rumahnya gede banget. Nah terus
mereka beli di sana, pindahlah semua ke sana. Dan for your information, ini mereka gangguannya benar-benar banyak sekali. Jadi 3 hari mereka di sana ada lebih dari 20 gangguan ekstrim. Dan makanya dia bilang tuh kenapa yang paling horor, karena gangguannya tuh nggak yang kayak biasa kan kita gangguannya apa? Kelihat ada bayangan lewat gitu, udah nggak berlaku lagi seolah-olah di sana. Jadi memang betul-betul gangguannya yang kayak belum, Nadia ya personal tuh kayak belum pernah denger. Dan itu terjadi beruntut selama 3 hari, baru 3 hari di sana. Ini mungkin biar lebih gampang Nadia jelasin gangguannya dari hari pertama. Hari pertama waktu itu di kantor cuman ada Dinda narasumber, Arina sama Willy. Waktu pagi-pagi mereka datang, belum semua pada datang. Willy pengen bikin kopi, pergilah bikin kopi, balik-balik dia ngendus. Bawa apaan kok, bau nggak enak, kata dia. Dinda Arina ngendus juga, nggak ada bang, nggak bawa apa-apa kok. Enggak nih, bau banget, ayo cari bangkai, nanti ntar kita nggak nyaman nih kalau kerja. Dicarilah sama, nggak ada bang, nggak ada. Sampai akhirnya ke dapur, baunya makin nyengat, terus tiba-tiba tahu-tahu hilang aja gitu. Itu yang pertama kali dirasain sama Willy. Terus itu kan mereka masuk jam 9, balik jam 4 sore. Lalu waktu sore tiba-tiba hujan deras om. Nah wilayah ini dikenal kalau udah hujan deras dikit bentar aja itu pasti udah banjir di luar itu. Dan waktu siang menjelang sore itu ada 3 orang teman mereka diutus untuk keluar ke pelabuhan ngecek barang. Jadi mereka kayak ekspor impor barang gitulah. Terus 2 lagi diutus dari pagi ke Kabupaten J inisialnya. 2 orang, salah satu namanya Albert. Lalu di sore hari itu karena Dinda bawa motor sama kakaknya nggak bisa pulang. Akhirnya kata Tius, udah tidur di sini aja, udah semua lagian kerjaan masih banyak. Oh ya udahlah nggak apa-apa dibanding nggak bisa balik kejebak banjir di jalan. Udah Dinda bawa laptop duduk di belakang. Jadi belakang ada halaman nih om, yang besar banget halamannya. Ada ayunan, ada kursi halaman lah kayak gitu. Dia lagi buat dia lagi kerja di sambil mangkul laptop, tiba-tiba kakinya anget. Itu kan posisi masih hujan Mbak Nopen, harusnya kan dingin ya. Ini anget, lama-lama panas, dan itu panas banget kata dia, kayak balsem panas atau entah disiram air panas gitu kan. Dia shock, kaget nih. Panas teriak. Waktu itu di kantor cuma ada 2 orang, Arina sama siapa Tius kalau nggak salah. Disamperin sama kakaknya, kok kenapa kata gitu. Waktu mereka datang itu tiba-tiba hilang aja. Ih kak tadi panas loh kak, kata siapa. Kok bohong kok ya, marah dong kakaknya kan, takut kenapa-napa kan. Enggak kak, beneran kayak gitu. Enggak, lu capek mungkin katanya. Terus kata Tius, ya udah masuk, udah maghrib kata dia, udah mau maghrib, mending siapin makanan buat anak-anak, udah pada mau balik ini. Nasi Albert sama aduh aku lupa namanya, yang baru dari Kabupaten J pun baru pulang, tapi yang 3 temennya yang pelabuhan belum balik nih. Masaklah mereka, udah selesai masak, makan. Ini masih hari pertama ya om ya. Masak, makan, rame-rame itu semuanya. Udah selesai itu Albert sama yang satu lagi langsung tidur. Udah selesai makan, kerjaan udah kelar, mencar nih, ada yang di ruang TV, ada yang santai main handphone, ada yang udah tidur. Nah Troy, ada salah satu temennya namanya Troy, abis makan ngerokok. Pergilah dia keluar ke halaman itu lagi om, halamannya belakang, dia ngerokok gitu. Nggak lama kemudian dia dengar ada suara kok kayak rame di dalam. Oh jangan-jangan teman aku dari pelabuhan udah pulang nih katanya, si Kenny salah satunya. Oh udah balik nih Kenny. Betul lah, ternyata Kenny nyamperin ke belakang. Udah pulang Wak, udah katanya. Gimana tadi gini? Udah ngobrol biasa, mintalah rokok kata Kenny. Dan ngerokok lah bersama itu mereka berdua. Wah makan kata Troy, tadi udah disiapin, kami udah disisain makanan di belakang. Oh iya bentar, sebatang lagi kata Kenny-nya. Udah habis sebatang dia matiin, masuklah Kenny. Troy masih di luar nih, masih ngerokok. Gak lama Troy masuk juga. Troy masuk, kok rapi dalam. Dia pergilah ke ruang TV, lagi pada ngumpul om di situ. Mana si Kenny katanya? Kenny belum pulang. Kata dia, Kenny belum pulang. Gak mungkin, orang tadi aku ngobrol di belakang, enak kali kok sama dia kan segala macam. Kami ngobrol, enggak mungkin. Kok buka waktu masih zaman BBM-an kan om. Buka BBM kok tuh pas pula jam segitu Kenny lagi ngerekam, ini lagi mindahin barang, report kan di grup kerjaan. Gak mungkin, tadi aku suruh Kenny makan, aku nampak jelas orang aku ngobrol kayak gini gitu. Makanya saking itu dia shocknya. Akhirnya coba sini kok, kalau nggak percaya pasti dia udah makan. Diarahin lah ke ruang makan. Buka tudung saji, licin mbak. Itu makanan, sisa makanan yang mereka sisakan untuk mereka bertiga dari pelabuhan nggak ada. Nah kan berarti udah dimakan ini katanya.
nggak mungkin, weh sekarang nih di luar lagi banjir, nggak mungkin mereka bisa datang habis itu pergi lagi. Itu mereka harus pakai mobil dinas yang kayak mobil truk gitu loh om, biar bisa lu nyampe di rumah, dan itu nggak mungkin. Pelabuhan bukannya di samping rumah gitu, jauh gitu kan. Dan dari situ di waktu yang bersamaan, ini masih hari pertama ya om ya, ini semua Banyak banget udah. iya, di waktu yang bersama lagi berdebat nih, nggak ada, tiba-tiba Sean ada temennya, wih teriak dia, kenapa aku Sean? Dia dari arah kamar mandi, aku terpijak kepala orang. Kata dia, aduh berhenti, kepala siapa yang kupijak? Nggak tahu, aku jelas sekali aku lihat ada kepala terpijak, rambutnya nampak itu terpijak. Kata dia, udah, mungkin mau kenalan orang itu katanya kan, mungkin mau kenalan. Udah lah, akhirnya bubar tuh, nggak mau mikir macam-macam, masih pada positive thinking. Nah di malam yang sama juga, yang Albert itu yang baru balik dari Kabupaten J, dia ternyata bercerita lah dengan 2 orang temannya yang ada di situ. Dia bilang, Wak, rumah ini ada yang nggak beres. Kenapa? Karena kebetulan Albert ini orangnya tajam om, peka, dia bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Jadi malam itu waktu aku keluar rumah, keluar kamar, aku kebangun, aku ngeliat ada sosok perempuan jubah merah, rambutnya panjang kali, dari dalam rumah sampai ke halaman belakang kata dia. Dia ngeliatin aku kayak nggak suka gitu. Tapi ya udah, aku biarin aja. Udah. Tapi kok jangan bilang sama Tius sama Isto ya. Tius Isto kan anaknya bos om. Jangan kau bilang sama dia, nggak enak aku. Iya, bener. Hari pertama kita kerja di sini masa udah ada gangguan gitu kan ya. Jangan bilang, diam aja dulu. Oke, kata siapa? Kata mereka berdua ini. Dah, itulah gangguan hari pertama selesai. Masih ada hari 2 dan ketiga. Hari kedua, waktu itu disuruh semua lembur. Pas kebetulan lembur, berarti mereka harus nginap lagi. Hari kedua, dan waktu itu 3 orang diutus lagi untuk pergi ke pelabuhan, 2 lagi disuruh untuk beli peralatan kantor yang kurang. Yang pergi beli peralatan kantor, satunya itu namanya Mario kalau nggak salah, keluar. Udah tinggal, terus sisanya nggak tahu, mungkin lagi entah kemana-mana. Sisanya yang penting pagi itu ada Dinda, kakaknya Arina, sama lupa Victor, bukan? Bukan, T depannya, antara Tommy apa Troy atau Tius, banyak kali. Pokoknya mereka lah laki-laki lah, satu kan om. Dah, terus lagi kerja nih anak nih, tek mati lampu. Pagi nih, yalah mati lampu. Ya udahlah, pindah ke laptop, cerita lanjut kerja. Di jam itu tiba-tiba si Dindanya denger ada suara gamelan. Nang ning, kok bisa TV nggak nyala, radio nggak ada, dan nggak ada juga yang suka ya tumben-tumben ngapain pagi gamelan. Dindanya penasaran, ngecek lah sumber suara, dia pergi ke belakang, ketemulah kayaknya Tommy tuh kalau nggak salah aku ya. Oh Tommy nih lagi buka MP3 nih, dia datangin, Tommy lagi main game. Masa ada orang main game dengan gamelan kan? Oh nggak ada, terus tiba-tiba hilang tuh. Waktu dia balik badan, om ini nih mbak ya, waktu dia balik badan si Dinda, aduh aku merinding. Dia balik badan, ada kamar mandi, glinding, telur ngeglinding, telurnya warna putih, glinding ke depan dia, kenapa berhenti pas depan dia? Dia waktu itu mau teriak, ada telur gitu kan, takut nanti ke Arina, marah lagi ke Arina kan. Iya bener. Udahlah aku tengok dulu, iya ding beneran telur gitu. Cuman kayak bikin penasaran, ini telurnya warna putih dan besar mbak, jadi nggak kayak telur ayam kampung kan Kecil, masih kecil, ya? dia tuh segede Telur dinosaurus itu. mungkin ya, berarti. nggak ngerti lah, pokoknya dia putih segede gepalan orang dewasa, lebih gede lagi. Penasaran dia pegang, betul mah telur apa nih gede banget, dan ngelinding gitu kan. Waktu dia lihat, nggak lama kemudian tuh telur gerak-gerak om, refleks, jatuh, pecah telurnya, yang keluar kelabang om. Isinya kelabang semua mbak? Kelabang semua, banyak bro. Dari situ dia baru heboh, wah kelabang kata dia gitu kan. Datanglah Arina sama situs, kenapa lagi kau? Ada kelabang, katanya ambil itu pembasmi serangga, ambil sapu. Takut kan kalau kelabang gitu macam. Carilah sudut rumah, nggak ada, belas hilang. Tapi berarti pas kakaknya dan temannya itu dipanggil, kelabangnya udah nggak ada di situ? Udah nggak ada, dan bekas cangkang hilang. Oke, sudahlah, nggak ada, tapi ya udah aku salah lihat katanya. Ayo lanjut lagi kerja. Lanjut kerja, nggak lama kemudian teman yang beli peralatan kantor Mario balik om, berdua nih. Oh ini barang das, beres-beres. Ini masih hari kedua ya om. Udahnya, waktu lagi beres-beres, tiba-tiba kan
kan posisi mati lampu tuh om, laptop lobet, ya ngapain lagi, udahlah duduk aja semua di ruang depan. Mario ke belakang, tahu-tahu gak lama kemudian dengar, wih gitu, tok suara jatuh, wih Mario nih, ngecek lah semuanya. Waktu itu kalau nggak salah cuma 5 orang sama Mario, 5 orang ya, pada ngecek, kok kenapa Mario? Mario pucat om, dia nggak pingsan ya, jadi tapi dia jatuh, dia sambil teriak, kenapa kau? Tadi, aduh ini gue males banget cerita bagian ini. Semangat. Jadi Mario waktu dia balik, dia ke belakang mungkin nggak tahu ngambil air apa dari kamar mandi. Waktu dia mau balik, tiba-tiba badannya nge-freeze om. Diem, dia maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kiri kanan nggak bisa. Jadi kayak orang ketindihan, tapi bangun sadar. Matanya nggak bisa ditutup, nggak bisa ngucapin doa, nggak bisa. Jadi dalam hati aja nggak bisa teriak segala macam, bisa gerak. Dia diem. Dari sudut, ya Allah, dari sudut dia lihat ada sosok laki-laki bertaring om, taring pakai kain kafan. Kain kafan kan? Dibungkus ya? Iya. Dibungkus om. Nah dia ya itu enggak? Coy. Spanduk itu apa? Modelnya kayak spanduk itu. Nggak tahu. Putih. Ya putih ya, jangan jadi mereng dia. Kok jadi mereng? Jangan dibercandain tapi ya. Jangan bercandain maghrib. Udah. Dia diem kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh om, dia diem aja. Tahu-tahu nih sosoknya mendekat, bukan hilang. Aku nggak mau dia bisa ngeliat sosoknya dong. Iya. Dan ya Allah getol kali memang setan ganggu. Diputerin om. Dikelilingin gitu ya. Oh dikelilingin. Oh kata dia. Dan yang diperhatikan sama Mario, tadi udahlah dia bertaring, mukanya hancur. Di atas kepalanya ada banyak kelabang. Oke. Dia kan cerita tuh sama si Tio sama si Dinda kan juga denger. Tio kelabang katanya. Aduh gue merinding. Tadi bukannya kau, tadi kok pecah kelabang kan katanya. Telur pecah keluar kelabang. Iya Wak katanya. Ada hubungannya nggak nih? Jangan-jangan kata gitu. Cuman mereka waktu itu memilih untuk tidak menceritakan soal telur kelabang itu om. Tapi yang dia tahu, oke, Mario lihat sosok dan ada kelabang di kepalanya. Itu siang ya, nggak malam loh om, siang. Dah, kan posisi masih mati lampu. Nggak lama kemudian, kalau nggak salah, aduh banyak kali kisah horor apa ini gangguan ini. Semoga nggak kebalik-balik. Maaf ya Dinda kalau terbalik. Dah, nggak lama kemudian hidup lampu om. Nyala. Sorry om, ada lagi satu gangguan. Jadi lagi rame-rame gitu. Sebelum hidup lampu, Evan salah satu temannya ke belakang lagi. Balik guys, sini kata gitu. Apa? Kau tengok nih kata. Jadi di tanah itu, di lantai itu ada tanah kuburan. Serius? Kayak tanah kuburan bercecer om dari ruang rapat menuju ke ruang kerja mereka terus hilang. Dan posisi tanah itu kayak keseret gitu loh Mbak Nopen. Tapi itu jarak dari ruang rapat ke kantor dekat. Di belakang mereka gitu. Jadi kayak seret gitu. Ya udahlah, udah bersihin aja kata mereka, udah biarkan bersihkan. Udah bersihkan, nggak lama kemudian hiduplah lampu hidup, lanjut kerja lagi. Nah ini semua udah ada, mungkin udah lumayan rame. Lagi kerja, ting telepon. Telepon kantor tapi om, bukan handphone. Tius, anak bos ngangkat. Halo. Apa Tommy? Kenapa minta bantuan apa? Kata siapa ini? Kata Tius. Arina, kakaknya Dinda bilang, Tommy, aku lagi teleponan sama Tommy. Yang telepon dia? Si Arina, Tommy, kok lagi nelpon si ini Tius? Gimana orang kok lagi nelpon kau? Aku nggak nelpon Tius. Bentar lo, Tius, bentar, itu siapa? Tommy katanya. Tommy nih Wak, Tommy mana? Tommy kita lah, siapa tahu ada tamu yang lain kan om. Iya. Tommy mana? Tommy kita. Tommy lagi teleponan sama aku katanya. Terus tiba-tiba, woi, Tommy ngapa kau? Kata gitu, ini orang iseng nih jangan-jangan. Tiba-tiba suaranya diem om, suara Tommy yang di Tius. Tiba-tiba ngerutu. Kesel kan si Tius, wah ini nggak betul ini. Kesel si Tius, dibantingnya apa tuh, prak. Terus tiba-tiba dia gini, suara gerutunya masih ada om di telinganya. Nempel ya. Dan yang epicnya lagi, Dan yang epicnya lagi om, ternyata suara gerutu itu didengar sama semua teman-temannya Sak Dinda, Sak Arina, Sak siapa lagi di situ. Dengar semuanya. Semua gerutu. Mario kesel dong yang tadi didatengin setan kelabang. Woi jangan ganggu kata dia, baru diam itu, hilang. Oke. Dah, itu gangguan hari kedua sampai situ. Akhirnya mereka lembur kan. Dah.
Hari ketiga waktu itu semua lagi ada di kantor, jadi tidak ada yang ditugaskan keluar, lagi nggak ada yang keluar, semua nih ber-13 kumpul lah di kantor. Dinda lagi kerja, tak letak, tiba-tiba ada yang narik, maaf ya mbak, ini ujung rambut om, ditarik, set, kesel dong dia, apa nih siapa dia, tuduhlah teman-teman yang di belakang. Ada yang narik rambut aku, nggak ada. Nah temennya bawa bercanda, yang laki-laki ini, jangan tuyul kau tuh, lagi ngajak main, katanya bercanda-bercandain om. Aku betulan nanti datang tuyul gitu. Jangan tuyulnya Dinda tuh gantung tau, pokoknya dibercandain dia lah om. Terus Dinda kan kesel kan, kau orang lagi kayak gini, lanjut lagi kerja, tak. Tiba-tiba ada yang niup telinga kirinya om, digituin. Terkejut dia kan karena dia telinga apa nih? Jadi sudut mata kiri dia otomatis kan kayak lebih perhatian ke kiri. Nah di samping kirinya Dinda tuh nggak jauh dari situ ada rak-rak arsip mbak. Di samping raknya dia ngelihat dari sudut mata ya nih, ada sosok kurus macam tiang listrik, kayak tiang listrik, kurus, tinggi, terus berambut. Nah yang epicnya deh om, dia kayak gini om ya, aku bayangin ya. Mendayung-dayung gitu. Tapi itu serem sih. Itu serem lah, siapa yang listrik kayak gini, kalau mau penari nggak apa-apa juga, lucu kan. Dinda penasaran, dia tengoklah ke kiri kan, langsung dia gini disamperin. Udahnya dia pingsan om. Dinda pingsan, maaf ya mbak. Dah Dinda pingsan. Si Dinda pingsan. Bangun-bangun dia udah di sofa. Kakaknya, "Wih Din, bangun Din, kenapa kau?" Katanya. Kenapa aku mbak, katanya. Tadi ternyata jadi yang teman-teman yang ngelihat semuanya waktu udah selesai dia ditarik rambut itu tiba-tiba Dindanya nyanyi lagu klasik. Nyanyi dong. Terus itu teriak-teriak, kesurupan dia ternyata. Akhirnya Albert yang salah satu temen yang peka ini akhirnya buka suara di situ kan lagi rame tuh om ngumpul. Albert bilang, "Wah, ke Dinda, Din, kok lagi diincar Din," katanya. "Hah? Diincar? Kenapa? Maksud kau apa?" gitu kan. "Mohon maaf ya non sewu, kok lagi datang bulan kan," katanya. Iya, nah Tius anak bos ngecun apa yang ngeh? Kan dia tahu nih Albert bisa tahu sesuatu nih. "Bert, rumahnya dia nggak beres kan Bert," katanya. "Coba aku jujur sama aku, bilang aja." Albert kan awalnya memang nggak mau kasih tahu, tapi karena ini anak bos yang bilang ya udah terpaksa kasih tahu kan. "Iya Wak," katanya, "rumahnya dia nggak beres. Aku udah dapat gangguan ini dari hari pertama." Itulah yang dia ceritain. Hari pertama aku dari Kabupaten J itu balik aku biasa aja, nggak yang capek, nggak yang lesu, biasa aja, udah mau pulang gitu kan. Tapi pas aku ngelangkahin kaki masuk rumah, di situ aku jadi capek kali, ngantuk kali, lemes, bawaannya jadi sensi bang pula mbak. Iya. Nah jadi sensi bawaan aku ke sana, kata dia. Terus baru dia bilang dilihat sosok yang jubah merah, rambutnya panjang. Nah habis itu dia bilang, "Nah berarti rumahnya angker kan Wak?" "Ya angker, aku percaya," kata Albert ya, "aku percaya di setiap rumah pasti ada penghuninya. Di setiap rumah pasti ada rumah yang dikatakan angker. Rumah ini pun angker. Tapi angker rumahnya agak sedikit beda Wak. Kenapa? Angkernya tuh lebih ke ngeri." "Ngeri," kata orang ini kan. "Tius, ngeri apa maksudmu?" "Masa iya semua demit kayak kasar apa, makhluk halus dari ujung timur kulon sampai wetan Pulau Jawa ada di dalam rumah ini," kata dia. "Jadi dari sosok yang belum pernah aku lihat tuh ada di sini. Ini ada apa di rumah ini," gitulah. Nah tadi itu berangkat dari yang kejadiannya Dinda, kenapa Dinda itu kesurupan, dia nggak terima jadi kan mereka habis itu bercanda-bercandain Dinda karena aku tuyul tuh apa, nah dia nggak terima digituin, makanya dia kasih peringatan kayak gitu. Kata si Albert, "Dah, ya udahlah Wak," kata Tius ke Isto. Ini kan dua anak bos nih. "Mas, kita nih belum bikin selamatan ya Mas di kantor Mas. Nek mending gimana kita buat selamatan wes besok," kata dia gitu. "Oh ya udah Dinda koblas email, kasih ke kantor pusat suruh datang besok sini selamatan." "Oke." Dah, ini masih siang ya Pak. Terus ya Allah siang lebang gangguannya begini, pusing om. Dah, akhirnya di blast email, gak lama kemudian, nah ini nih, gak lama kemudian duduklah di lanjut kerja lagi karena Dinda udah gak enakan kok, kalau nggak kok pulang aja, nggak apa-apa, biar aku masih bisa kok lanjut kerja. Udah lanjut kerja nih mbak di posisi kursi masing-masing, nggak ada yang keluar sama sekali.
lagi kerja, ada satu namanya Riano om, teman mereka ini lagi kerja, tak belakang dia Victor, dia lagi kerja keletak terus dia lihat belakang, dia lihat Victor, dia lanjut lagi ke depan, tak dia tengok lagi ke belakang, kayak ada sesuatu gitu di belakang kan. Oke, Dinda waktu itu lihat mbak, kenapa lah si Riano nih nengok si Victor. Nggak lama kemudian, ting, bunyi grup BBM mereka, si Riano ngechat, padahal mereka lagi kumpul di sana semua tuh omnya dia chat, guys, Victor ada 2. Waduh. Kata dia, 2 gimana nih kata Victor, kan Victor takut, 2 gimana nih? Aku lihat di pantulan monitorku Victor ada 2. Ilusi optik itu mungkin tersalah tengok, kok enggak. Victor bergerak dia diam, Victor jalan dia diam, Victor bergerak, pokoknya dia diam aja gitu. Posisinya ngeliatin Victor. Dia ngeliatin Victor. Udah Wak, baca doa aja kata si Albert. Udah nggak apa-apa, tenang, si siang kok. Nggak lama kemudian bunyi ting, beberapa menit kemudian nih om ya, Wak, sekarang Evan yang ada 2. Banyak banget yang didobelin. Si Victor yang tadi masih ada masih. Jadi Victornya ada 1 tambah Evannya nambah lagi 1. Berarti mereka jadi ber-15 di situ. Ya udahlah Wak, baca doa aja kata dia. Udahlah baca doa. Dan nih mbak, sampai akhirnya waktu itu udah mau menjelang sore, kerjaan sudah selesai. Yuk balik yuk gitu. Dinda, Arina, kata Tius, kami semua ngantarin kau pulang. Karena kan Dinda baru kemasukan kan, takut dia kenapa-napa. Nganter lah ini ber-11 laki-laki ini kan, nganterin pulang. Nyampe di rumahnya Dinda, si Kenny kan ikut om. Aduh katanya, handphone aku tinggal di kantor. Yalah kata mereka. Udah nggak apa-apa, biar aku ambil sendiri katanya. Udah Wak, nggak apa-apa, kami temenin semuanya kata teman-teman ini. 11 semua ikut. Udah Wak, mungkin nggak enak kan, mereka udah pada capek. Udah nggak apa-apa, aku sendirian. Pokoknya nanti aku kabarin kok kalau aku udah nyampe rumah, kabarin ya. Jadi mereka nunggu nih. Dah, pergilah si Kenny ke rumah. Temen-temennya nggak pada bubar mbak. Jadi dia nunggu di satu tempat. Dia bilang, pokoknya jangan ada yang bubar sampai si Kenny balik. WhatsApp lah Kenny beberapa menit kemudian, Wak, udah nyampe kau? Dari mana? Nggak dibalas sama Kenny. Ditelepon nggak diangkat, panik lah mereka. Nggak ada betul, pergi kita ke kantor. Akhirnya ber-10 itu pergi lagi ke kantor. Nyampe depan rumah, motornya si Kenny ada om di depan. Wah, ada di dalam, buka pintu, Kenny mana kau? Apa gitu? Nggak ada om Kenny di dalam. Sama sekali Mereka, kok nggak ada gitu kan? Karena penasaran, cek CCTV. Siapa tahu dia entah kemana gitu. Cek CCTV taman, kelihatan Kenny datang, parkir motor, masuk rumah. Di detik yang sama dicek dari CCTV dalam. Waktu di detik itu nggak ada aktivitas orang buka pintu. Tapi dari luar kelihatannya Kenny masuk om. Tapi dari jam yang sama di tempat yang berbeda nggak ada aktif, ya udah itu kosong. Wah nggak betul, cari keluar rumah dulu. Mencarlah itu 10 orang nyari. Nah Isto waktu itu posisi di sebelah rumah lah, entah kiri kanan. Dia sebelah, terus dia cari, tiba-tiba dia dilempar om pakai batu. Tapi bukan dari atas, makanya bukan kejatuhan, kayak dilempar di samping, pak gitu ke belakang badan dia. Ih apa nih? Waktu dia lihat rupanya batu, bukan buah kan. Sekali dilempar lagi, sampai 4 kali. Takut kan dia, larilah dia ke depan. Ada ketemu Kenny? Nggak ada, coba keluarlah itu mereka. Ngecek dari komplek perumahan itu, panggil satpam, Pak ada nampak Kenny masuk tadi? Ada, udah keluar belum? Oh berarti masih di area komplek nih, cari gitu kan, nggak juga ketemu. Sampai si Tius bilang telepon orang pusat, suruh kesini bantu cari Tius. Kenny. 10 orang lagi om datang dari kantor pusat. Datang nyari-nyari, mungkin karena rame, ada warga yang waktu itu ngeh nih, ada apa nih rame-rame. Salah satunya namanya, lupa aku nama bapak ini, Pak siapalah, Pak Agung lah katakan. Nun sewu mas, kenapa nih, ada apa kok rame-rame? Pak teman kami hilang Pak katanya. Terus Pak Agungnya bilang, teman kalian gimana gitu, dikasih tahu ciri-cirinya. Loh kalian ini dari mana, kata Pak Agungnya kan. Itu loh Pak, kami yang di rumah di situ, kami baru datang, memang baru sekitar 3 hari katanya. Oh rumah itu emang berpenghuni ya katanya. Loh ngapa Pak? Loh saya lihat itu depan ilalang semua katanya. Oh enggak Pak, mungkin waktu itu kami lagi di dalam katanya. Enggak mungkin, itu rumah tuh kayak rumah benar-benar nggak keurus, nggak mungkin ada orang yang bisa masuk dalam situ untuk kerja apalagi.
Loh kok bisa Pak? Kata kayak gitu. Jadi bapak ini ngelihat rumah itu betul-betul rumah hancur, Kosong. rumah kosong. Gitu. Padahal sama mereka dibersihin aktivitas dong, luarnya. luar pun nanti dia lihat foto depannya. Terus udah akhirnya dia bilang, Pak ini rumah siapa sih sebelumnya? Ada dulu memang ada rumah, ada dulu bapak-bapak tinggal di sini tapi nggak betah, 7 hari udah cabut. Abis itu nggak ada lagi yang nempatin rumah ini. Udah Mas nanti kalau butuh apa-apa rumah saya di situ, kata Pak Agung ini. Dah bubar. Dicari nih Om, udah berapa, mungkin 20 orang kali ya, nyamperin sana nggak ketemu, telepon polisi. Tius takut. Kira mereka semua kumpul di rumah mau telepon polisi. Waktu telepon polisi tiba-tiba bunyi lagi, brok dari belakang. Dilihat Kenny Ada di situ. di halaman belakang. Om, itu halaman mereka udah clear banget, waktu mereka cari nggak ada apa-apa. Kenny dalam keadaan tidak sadarkan diri, telentang. Dibawa sama mereka ke itu kan, Ken bangun, dipompa dadanya. Waktu dipompa, Ken, puak muntahin air Mas. Jadi kayak orang habis tenggelam, tapi badannya ini kering. Tapi di sekitar situ ada kolam atau apa tuh? Nggak ada, itu kan belakang halaman luas tuh, rumput gitu kan. Udah, kenapa kok nggak apa-apa ya, aku udah mau mati, kata siapa Kenny. Udah, bawa pulang, jadi nggak diceritain di situ tuh. Semua lah bawa ke rumah Kenny, semuanya nginep rumah Kenny. Om takut si Kenny ini kenapa-napa kan, memang care kali lah orang ini. Udah sampai di situ, barulah di situ Kenny cerita. Jadi waktu aku masuk rumah, aku ambil handphone, tiba-tiba ada yang nyeret. Aku nggak lihat wujudnya, tapi tahu-tahu aku udah keseret ke belakang ke halaman itu. Terus aku kayak tenggelam masuk ke dalam ya kolam entah sungai apa, masuk ke dalam situ, bener-bener kayak tenggelam. Dan waktu itu aku lihat ada sosok berjubah hitam. Beda lagi sama yang pertama. Cewek apa cowok ini tapi? Cewek, jubah hitam, perempuan. Cewek. Wujudnya muda gitu maksudnya. Gak tau kok, pokoknya dia bilang tuh sosok perempuan berarti ya, sorry. Perempuan, jubah hitam, ngeluarin lidah panjang banget. Oh, modelnya kayak Black Lady berarti. Mungkin kali ya. Terus dia ngelilitin lehernya si Kenny. Kenny aku udah mau mati bentar lagi tuh, kata si Kenny. Datanglah ada ular putih, ditariknya si Kenny, disitulah dia baru tahu-tahu dia udah sadar aja sama teman-temannya. Di situ Tius sama Isto bilang, Mas ini udah nggak bener, soalnya kan udah membahayakan, gangguan udah ekstrem banget, kalau ada bisa ngancemin nyawa orang. Yuk kita ngomong sama papa, suruh pindah semua dari kantor ini. Telepon bapaknya, diceritain lah semua sama Pak Ben. Pak Ben bilang oke, pindah lah, besok kalian mulai WFH atau udah beres-beres kantor aja. Habis itu nanti kita pindah, tapi papa minta tetap lakukan selamatan karena kalian kan udah bilang mau selamatan, pantang untuk dia kalau misalnya udah bilang mau selamatan terus nggak jadi. Oke Pak, besok tetap selamatan. Nah ini Om, udah selesai nih hari ketiga itu kan. Terus masuk ke hari terakhir mereka ada di rumah itu. Pagi datanglah rame, semua orang pusat datang, tetangga datang, itu kan rame dah pengajian. Nah salah satu yang datang itu supirnya Pak Ben, namanya Pak Tomo. Pak Tomo ini terkenal ini rame lah orangnya, humble, ceria, ketawa. Tapi hari itu Pak Ben diam aja, dia nggak ada disapa orang, nggak ada ngajak bercandaan. Tapi waktu dia masuk dia ngeliat rumah sambil tangannya ngepel Om, sampai urat-uratnya keluar. Kenapa nih Pak Ben ya, jangan Pak Ben pula, Pak Tomo jangan ada apa-apa. Terus dah pengajian dimulai. Waktu itu Albert cerita saat itu waktu pengajian malah semuanya datang. Jadi kayak nggak pergi, malah ngumpul, malah ikutan selamatan gitu kayaknya. Ngumpul, terus yang dia lihat itu sosok-sosok yang bener-bener kayak nggak pernah dia lihat sebelumnya. Jadi kan kawannya duduk nih berempat, kayak kita lah nih duduk, ada satu lagi. Terus ada dia lihat sosok jangkung tidur Om di atas kita nih sambil giniin, nyantai gitu. Terus ada lagi yang Albert lihat sosok setengah badannya manusia tapi mohon maaf cuma pakai daleman aja, cowok kayaknya. Terus kepalanya tikus, duduk dia di atas kepala kawan yang entahlah siapa namanya. Udah duduk di situ mungkin kalau Albert nggak kuat, dia muntah-muntah, ditenangin lagi sama Pak Tomo. Udah selesai itu udah bubar Om, pengajian sudah selesai, bubarlah semuanya. Sisalah yang inti-inti aja nih kan. Sama Pak Ben masih ada tuh, Pak Ben, Pak Tomo masih ada di situ. Terus Pak Ben manggil Albert, Mas Albert, yuk ke depan bentar saya mau ngobrol.
Dinda ngeh nih, wah ini mereka bertemu berarti ada sesuatu mau dibicarakan. Dinda penasaran, pengen nguping. Dia nggak nimbrung, dia pengen nguping. Dia pergilah arah belakang di balik mobil. Mereka berdua di sini, Dinda di sini. Waktu mau nguping, tahu-tahu belum lagi dia nguping, datang ada satu sosok cewek, matanya merah, senyumnya sampai ke telinga. Kata dia kesini. Di depan dia. Depan Dinda persis. Wah, nggak di balik kaca mobil. Nah. Teriak Dinda kan nangis. Kenapa kamu gini? Tadi aku ngeliat kayak gini, ngapain kamu belakang mobil? Saya mau nguping, kata Dinda. Saya mau penasaran kalian ngobrolin apa. Nah, disitulah kebetulan ada Pak Tomo. Di sanalah baru diceritain Om sama Pak Tomo ini. Nun sewu Pak Ben katanya. Kantor ini atau rumah ini seharusnya tidak kalian tempati. Loh kenapa Pak? Jadi dulu ini menurut versi Pak Tomo. Jadi dulu sekitar tahun 1970 ini rumah bekas dukun santet. Oke. Ya, dukun santet ini sangat terkenal sekali dari mulut ke mulut, kliennya banyak kali. Dari Pulau Jawa, luar Pulau Jawa pun datang ke dia dan dari berbagai jenis, ada pengusaha, pejabat, artis, siapalah semua datang ke dukun itu. Ini. Namanya boleh disebut ya? Boleh. Nggak apa-apa Mbak. Ya soalnya Dindanya juga kasih tahu sih, nggak apa-apa Iya. sih. Namanya Nyi Sukwowuni. Pasti dukun santet perempuan ya? Ya, Iya, iya. Oke. Sukwowuni. Nyi Sukwowuni. Oh, merinding. Saya aja merinding Mbak. Om haus aja merinding apalagi Gimana kita. Ya Allah bener naik semua cuy. Iya Mbak, namanya itu tadi tuh langsung sering. Reng gitu kan, oke. Kenapa manggil saya? Kata dia. Enggak. Danda. Enggak. Saya nggak ikut. Baru Saya dua kasih. kali ya? Siapa namanya Kak tadi? Nyi Sukwowuni. Nyi Sukwowuni nyambung. Oh iya, 3 kali tadi. Sukwowuni dah. Nah, dan Nyi Sukwowuni ini tewas, udah meninggal Om. Iya, iya. Tewasnya akibat terbakar. Aku nggak ngerti dia kebakaran kah, tapi pokoknya dia tewasnya terbakar akibat serangan balik dari dukun lawan. Yang lain ya? Nyerang dia Dan yang Pak Tomo lihat sebelum Nyi Sukwowuni ini tewas beneran, jadi kan kayak ada sakratul maut apa kayak gimana, itu semua makhluk dari berbagai bentuk Mbak, ada yang bertanduk, bertaring, mukanya hancur, anak kecil apa semuanya, datang ke dia nyiksa dia. Ada yang mijak, nendang, aduh, diludahin, mohon maaf ya, diludahin. Bahkan ada nih makhluk itu dimasukin ininya, ditarik ususnya Nyi Sukwowuni ini. Bahkan itu sebelum beliau meninggal. Dan akhirnya jadi kayak balasan itu aku nggak ngerti lah bagian, pokoknya cerita bagian situ aja. Terus waktu cerita ini ada satpam juga masih ada di situ. Satpam langsung bilang, Jadi panas ya? oh iya Dingin. Ya, lanjut. padahal AC sini ya, nanti, belakang juga ada AC. Oke. Nah, Enggak ada sih. Sengkring. nggak apa-apa nih Om. Nggak apa-apa. Oke. Dituntasin baru. Dituntasin. nanti kita bahas. Oh toh, tenang ya. Saya Ini juga ada takut. kita disantet. Ayo. Coy, amit-amit. coy. Beneran Mbak nanti. Oke. Ceritain. Nah udahnya, salah satu satpam di sana bilang, Pak, saya pernah dengar kisah ini, Oke. tapi saya nggak tahu itu benar apa tidak. Bapak ceritanya gini, pokoknya dia udah pernah si satpam ini, satpam senior. Dan ternyata Pak Satpam ini pun nambah informasi lagi. Dia bilang, Pak, sebenarnya rumah ini ada sebelum rumah-rumah yang lain. Jadi ini memang sudah berdiri dari lama dan sudah lama tidak berpenghuni. Tapi entah kenapa develop di sana kayak nggak diratain, nggak tahu, aku juga nggak ngerti itu. Cuman itulah pertanyaan dari Satpam, kenapa nggak dihancurin aja udah sekalian jadiin kan. Tapi rumah itu dibiarin kayak gitu. Dan ini epic, bukan epic sih, ini penutup closingnya Om. Dan itu gangguannya nggak habis ya. Pengajian masih datang lagi di gangguan, justru menurut aku agak lebih ekstrim lagi. Dah tiba-tiba udah selesai cerita itu hujan deras, wow, hujan dah kejebak lagi lah mereka. Masuklah semua ke dalam Om, berkumpul. Waktu masuk makin mencekam lagi, di mana mereka semua dengar ada pokoknya kayak suara digedor dar itu ada Pak Ben loh Om, ada Pak Ben, Pak Tomo, semua rame berbelasan orang di sana kumpul di ruang TV saking ketakutannya. Terus dar, wow, entah bunyinya udah nggak semeraut yang cewek, udahlah nangis si Dinda sama Arina ini, wah gimana, tenang baca doa kata. Terus setan pula sosok ini, nggak tahu lah sosok yang mana lagi, entah keberapa, tiba-tiba semua orang dengar lagi ada suara
tok 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 dari satu titik kan sebelumnya entah dari mana tuh. Dan itu dari ruang rapat Om, ruang rapat yang mereka modif memang udah ada kaca. Pada ngeliatlah ke sana semua kan. Pas ngelihat ada pocong Om. Banyak. Pocong satu. Jeduk-jeduk ya. Pocongnya tegak di balik kaca itu. Ini rame jadi seolah-olah ini kayak kru nih rame. Dia pocongnya tegak di sini tuh kayak gini. Dan itu semuanya lihat. Berbelasan orang di sana ngelihat pocong itu gerak-gerak. Udah jangan takut kata mereka, dia sendiri, kita rame-rame katanya. Enggak hilang. Justru kayak diceng-cengin balik sama si sosok ini. Dan yang ininya sampai akhirnya entah kayak gimana ceritanya, Sean yang lagi berada di kelompok mereka ketarik Om. Itu mereka lihat semua belasan orang itu melihat ketarik, tapi nggak ada wujud yang narik. Tapi itu posisi masih dalam ruangan masih ya? dalam ruangan, tertutup. Ruangan tertutup. Ketarik jadi tarik-tarikan Om. Tarik-tarikan dengan sosok Eko narik siapa gitu nggak ada. Sen tolong aku, Sen tuh masih sadar. Setelah itu Pak Ben pun jadi panik. Telepon orang kantor pusat suruh putar balik ke sini, panggil polisi kata dia. Udah akhirnya lagi tarik-tarikan gitu, nggak lama kemudian mereka datang, polisi datang Om, sampai polisi datang gangguan begitu. Polisi datang. Udah akhirnya bubar, keluar semua. Seannya akhirnya udah bisa dilepaskan. Keluar, jangan balik ke rumah ini lagi kata Pak Ben. Udahlah semua balik. Waktu balik tiba-tiba beberapa hari kemudian aku nggak tahu, yang jelas Pak Ben, nah ini penutupnya, Pak Ben kasih izin untuk bilang ke polisi kalau ginilah, walaupun itu gangguan mistis tapi mungkin dijelasin ke polisi juga. Saya minta tolong halaman belakang dikeruk, saya izinin keruk katanya. Dikeruk lah itu halaman belakang tempat si Kenny ditemukan apa semua, dikeruk. Rupanya betul Om, jadi kayak macam ada bekas kolam bergede banget, nggak tahu itu kolam renang kah, kolam ikan kah, entah apa, pokoknya bekas ada keramik-keramiknya gitu kan. Dikeruk bener. Dan penutupnya ada tulang belulang manusia. Ada yang dikubur di situ berarti? Ada yang dikubur di sana. Dan kemungkinan tempat Kenny menghilang tadi. Betul, di situ. Yang dikeruk itu yang tempat Kenny tiba-tiba muncul. Oke. Itu dikeruk ada tulang belulang manusia. Akhirnya Pak Ben bilang makamkan secara layak kata dia. Oke, nah setelah kejadian itu akhirnya mereka sekarang udah pindah, bukan di rumah itu lagi. Tapi rumah itu kan karena memang sudah dibeli Pak Ben dan sekarang masih beroperasi. Jadi masih dijaga sama salah satu keluarga Pak Ben. Dan kalau kata Dinda, gangguannya udah nggak se-ekstrim dulu. Dan mereka juga kayak nggak mau, kayak katanya udah kayak dilakukan pembersihan dan lain sebagainya. Mungkin ada gangguan-gangguan yang itu cuman nggak se-ekstrim yang di tahun kejadiannya mereka. Tapi ditinggali atau dioperasikan sebagai kayaknya aku kurang tahu sih, tapi kata Dinda memang jadi kayak tempat lalu lalang orang untuk mungkin tempat usaha apa kayak gimana, aku nggak ngerti. Tapi di situ cukup mengesankan untuk mereka berdua. Dan yang dia kasih tahu ini Mbak, itu cuman sebagian. 3 hari itu dari gangguan yang sepanjang tadi aku bilang itu cuman sebagian dari yang mereka alami. Jadi yang mereka sebutin tuh, yang Dinda sebutin tuh yang kayak epic-epic ya. Selebihnya sebenarnya masih banyak lagi. Nyai Suko? Nyi Sukuwuni. Nyai siapa? Nggak, jangan sampai 3 kali. Oh iya jangan. Ya Allah, hari ini aku berapa kali nyebutin itu? 3 kali datang loh Mbak. Coy, aku udahlah datang lah ini berarti. Aku udah lebih 2 kali berarti datangnya. Hah? Datang. Kan udah 3 kali. Tapi boleh diceritain nggak? Boleh. Nggak Om. Maksudnya kalau datang ke sini kan, wujudnya Ayah. seperti apa? Masih tua? Masih muda atau sudah parubaya? Parubaya. Tapi ini kok dandanannya itu kekinian gitu orangnya. Maksudnya di zaman itu ya tahun 70. Modis. Enggak yang kebayaan apa itu enggak. Sebenarnya beliau itu cerita berawal dari sesuatu kisah yang dendam dari bilonya sendiri, Nyi Sukuwuni. Dari itu. Oke 3 kali. Coy, Biar datang dulu. Sengaja yang dibilang. Iya, Nadia. Emang sih Nadia ini. Dulu memang melakukan kayak tapa berata Mbak, itu dari ujung Kulon sampai Alas Purwo. Tapa berata? Bertapa? Bertapa. Karena beliau itu sangat disakiti laki-laki waktu itu, dalam artian suaminya ya sering main perempuan, gini-gini, akhirnya udah saya melakukan kayak gini, ilmu sekalian hitam sekalian, karena saya ingin bunuh suami saya. Allah, bermula dari itulah akhirnya dia menjadi dukun santet. Dari seorang yang waktu itu udah menerima apa adanya,
suaminya ya kerjanya nggak jelas apa yang diterima. Jadi ada satu penyesalan juga. Dari nyinya sendiri? Waktu dia masih muda saya lihat ya, di tahun 60 sekian gitu. Sampai dia sudah bekerja gini, tapi kok suaminya ini masih berkhianat gitu. Maksudnya masih judi sama minum tuh saya nggak apa-apa. Beliau cerita gitu, ini datang ya Mbak, merinding banget serius. Ini, panas loh Mas. Ini kayak gini. Ini pengen diceritain karena ada penyesalan setelah itu. Tadi diceritakan Mbak Nadia bahwasanya saya itu menyesal ketika saya memperlakukan entitas-entitas astral untuk melancarkan apa yang saya mau. Dia pun menyesal sudah melakukan hal itu. Dan yang dimakamkan itu pun masih ada satu keterikatan dengan dia gitu, yang dikuburkan. Yang tulang belulang itu? Itu untuk tumbal. Allahu Akbar. Tumbal ritualnya untuk nyantet ya Om? Nah ini ceritanya, tak cerita panjang ya Mbak? Boleh, nggak apa-apa gantian kita ceritanya. Beliau pengen cerita. Semoga nggak apa-apa durasi Ya, Mbak, aduh. jadi kayak berdiri gini tuh loh Mbak beliau. Di mana? Di situ tuh ada yang nyala kan? Di situ berdiri. Tapi kayak, yang sewu ya Mbak ya? Yang sewu ya Mas? Kayak di belakang tuh diginiin tangan-tangan banyak gini tuh loh Mbak. Allah, kayak terjerat. Iya, kayak terbelenggu. Terbelenggu, ya. Cuman saya nggak lihat di belakang itu siapa, cuman tangan aja. Gini-gini tuh banyak banget Mbak, kayak di poster. Mungkin kalau nyusaku ya, saya minta maaf. Kalau dibikin poster film tuh bagus tuh gini. Dan itu tangan korban-korban? Tangan korban sama tangan sosok. Jadi tangannya ada yang tangan manusia, ada yang tangannya itu bermacam-macam. Jadi size-nya nggak umum gitu loh Mbak. Terus ada ular, terus dirantai. Terus dia kan mau bilang ya cuman saya dikasih kesempatan ini Mas, menurut saya bercerita. Kenapa saya jadi kayak gini gitu. Dan ini sampai ke sana besok Mbak, jadi budak setan dia. Sudah terikat ya? Sehingga saya menciptakan rumah saya itu seperti istana setan katanya dia gitu. Ya Allah ya. Dan tanah-tanah itu tadi tanah-tanah kuburan Mbak. Tanah komplek itu? Tanah yang tadi berjajaran. Oh, tanah yang berjajaran, sorry. Terus dia juga cerita misalkan sosok pocong itu sosok yang nggak bisa kembali katanya karena tanahnya sudah saya curi. Allahu Akbar. Jadi itu dulu di satu ruang yang meeting itu beliau cerita bahwa di situ itu ada guci-guci atau gentong-gentong, isinya itu makam-makam, isinya itu tanah-tanah kuburan semua. Dan yang diambil dari yang mereka meninggalnya tidak wajar. Dari yang bunuh diri, pembunuhan sampai kecelakaan. Baik. Nah, telur, telur itu adalah paketan santet. Paketan. Jadi telur itu akan dikirimkan ke korban? Jadi telurnya itu kan gini dulu. Terus saya melihat dalam satu ritual itu kayak telur itu dioles gini Mbak. Terus melihat target, misal di sini ada foto bagian tubuh, rambut ya misal atau pakaian. Nah telurnya ini kalau dipecahkan itu sana pecah. Pecah dalam arti kata? Tubuhnya. Organnya. Nah yang dikirimkan apa? Kelabang itu adalah yang dikirimkan. Masuk ke labang. Masuk ke sana. Siapa yang mengirimkan? Kurir-kurirnya ini tadi. Sosok perempuan yang wujudnya cewek baju merah sama yang baju hitam tuh memang kuntilanak. Jadi itu malah bukan Nyi Sukwowuni Mas Nun Sewu? Bukan. Itu perewangannya. Oh, perewangan itu apa emang? Perewangan itu asistennya. Iya. Ingon-ingon tau nggak? Piaraan. PR-nya. Malah, baik. Nah, PR-nya itu masih di situ sampai hari ini. Masih di situ. Nah, kenapa PR-nya ngambil Kenny? Karena suka dalam artian auranya. Aura Kenny. Disukai. Jadi sosok yang saya nggak tahu ya, yang sosok tulangnya ini tuh setelah di forensik laki atau perempuan. Cuman memang saya melihat satu laki-laki muda itu kayak apa ya, berondongnya mungkin ya. Itu jadiin tumbal. Yang dikubur di situ. Ini yang ada kaitannya sebenarnya sama Nyi Sukwowuni. Ada kaitannya itu karena dia pun harus setiap kayak bulan purnama atau apa itu harus memperbaiki penampilannya, Mbak. Biar cakep lagi. Dengan menumbalkan manusia. Salah satunya itu dari kayak maaf ya, kayak daerah perjaka. Padahal cowok ya Mas ya? Apanya?
tumbalnya itu laki-laki. Saya pikir dia ambil perempuan, diserap aura perempuannya kan gitu. Enggak malah ya? Malah justru mintanya tumbal berjaka karena dia memang punya satu junjungan atau satu pegangan itu sosok ini kuntilanak hitam itu tadi. Itu yang pegangan tetap. Paling kuat juga. Paling kuat yang ada di situ. Lah bentuk dari telur itu kan manifestasi dari pengiriman. Jadi itu bentuk yang ditunjukkan gitu. Ketika dibuka itu memang isinya kelabang semua. Nah ini suatu ketika jatuh apes sih Mbak ceritanya. Jadi ketika paling banyak memang ke situ dari kalangan-kalangan yang disebutkan tadi, salah satunya dari bisnismen atau apa karena saingan tempat kerja. Dan saya melihat banyak banget beberapa tempat-tempat kerja itu yang diserang dengan tanah kuburan. Jadi tempat ini kalau diteruskan, tempat usaha itu nggak hoki, sial terus karena banyak sekali tanah kuburan di situ. Setelah ini dipakai kantor tadi ya, itu karena mereka sudah meng-create tempat ini sendiri untuk istana mereka. Yang kedua nggak bawa hoki, auranya sudah Gelap. kematian nih ya di situ. Nah suatu ketika itu tadi waktu ngirim, saya melihat memang beliau melawan seseorang yang kayak kiai gitu. Yang dilawan ini kiai. Yang mau diserang ini kiai. Yang diserang ini saya lihat pengusaha juga bapak-bapak, tapi yang membantu ini kiai dari daerah timur gitu. Jadi ternyata agak ceroboh salah gitu. Jadi ketika sosoknya yang dikirim itu ke sana, ternyata ditangkap Mbak sama kiainya yang bantu. Jadi kan ini pasiennya dibantu. Akhirnya dia datang balik nyerang ke sini. Nah nyerang ke sini itu ditanya ini orangnya, Siapa ya? pasiennya, ditanya, ini santetnya mau ditangkal atau dikembalikan? Nah karena udah sering ya, udah mungkin capek, kembalikan Pak. Jadi itulah yang mengakibatkan terbakar. Ya jadi dikembalikan toh Mbak, dikembalikan. Kembalinya 3 kali dari pengirim pertama. Lebih kuat. Wow. Nah, ternyata pas dikirimnya itu pakai ghost fire atau banaspati, sosok hantu api. Ketika di sini saya ditangkap ini, muter-muter kan dia kan api sud ini kan. Ya kamu kembali sana. Kembalikan, ghost fire-nya kembali set, nembak, Dar. langsung buk gitu. Saya lihat. Allahu Akbar. Jadi kayak misal ini dibalurin Minyak. alkohol. Terus langsung kita nyalain gimana? Jadi bukan dari pemicu entah dapur meledak atau enggak, langsung. Itu dari astral yang langsung set kembali. Nah, setelah itu terjadi kebakaran kecil gitu. Tapi kebakarannya ini kan kayak dibrongot ya. Dibrongot tuh kayak itu loh Mbak, maaf kalau nek bikin yang sewu ya, nek mau guguk di Iya kayak cokot, ditutup kan, dulu dibrongot kan Om. dibakar tuh loh, dihilangin bulunya pakai api. Tahu. Jadi kita pakai baju api, kita nggak meninggal, tapi cuman ini aja Kulit-kulitnya. tapi kita nggak meninggal gosong nggak. Jadi kayak ibarat kata kita begini nih diem ya, disiram alkohol terus dibakar tuh udah, atau kita disiram air mendidih dah. Jadi kita belum meninggal posisinya, mengalami panas, baru ketika itu sama paranormalnya ditarik itu, sama paranormal sama kiainya, ilmunya ditarik, tarik kosong. Ilmunya ditarik kosong. Nah ketika kosong kan dia tidak memiliki Gimana kemampuan mau ngelawan? untuk komando ataupun untuk Manggil. sehingga buahnya. yang beberapa entitas-entitas astral dipekerjakan ini balas dendam. Balas dendamnya tuh lebih karena apa sih Om? Karena sebenarnya selama ini sosok astral semuanya ini dikumpulkan dan diintimidasi. Jadi yang nyerang balik dia adalah kiriman dia Sendiri. Ditangkis gitu, jadi dia balik. Nah ketika lemah, sosok astral ini kan tetap kayak ibarat kata, aku dipaksa di sini, harus diambil dari tempat asalku, saya dipekerjakan, itu termasuk kunci-kuncinya tadi ya. Jadi ini orang harus ikut kita. sebenarnya udah makan hati lah gitu. Ya, Misalnya mereka berkata kan kayak
karyawan yang dikerjakan, diomel-omelin, dipaksa, nggak digaji. Akhir-akhirnya tahu bosnya kayak ini disyukuri. Kita masak gitu ya. Iya benar-benar. Akhirnya dibawa Mbak. Jadi ketika ini masih hidup ya, orinya semua ditarik seret. Jadi ini hanya tersisa raga. Itu tarik semua. Nah, ini yang sekarang dia harus menjadi pijakan bagi kami. Gantian posisinya di sana karena yang saya lihat itu tadi Mbak kayak tangan-tanganku gini banyak terus dirantai jadi dijadiin kayak sleeve gitu loh Mbak main rantai-rantai itu loh jadiin kayak gitu terus ini kan jadi satu karma buruk ya dalam artian sudah ribuan orang yang mati di tangan dia dari pengiriman jadi beliau cerita sih waktu itu tuh kayak ada paket-paket gitu loh Mbak, mau yang sehari mati, dibikin sakit atau apa gitu. Ada package-nya. Dan ketika saya melakukan itu menikmati. Kata dia. Jadi saya melihat bagaimana misal orang saya tusuk jarum, bagaimana perutnya tak bikin besar, meledak, kecelakaan truk. Nah sosok-sosok ini macam-macam tadi. Ada yang bikin kecelakaan, ada yang bahkan meninggal tenggelam. Oke, tapi sebenarnya sorry, 4 kali ku sebutnya ini. Sukmawuni ini berarti confirm bahwa dia sangat kuat ya Om pada zamannya. Iya, ribuan karena beliau ini salah satu yang bisa menggabungkan satu ilmu santet itu dari timur dan barat. Paham ya Mbak, barat dan timur nggak usah disebut. Sama inisialnya B. Ya, tapi harusnya di timur B. Harusnya bentrok normalnya itu akan bentrok, tapi Nyai ini bisa menyatukan. Jadi bisa mau milih paket mana? Paket komplit lah, all in one katanya. Double mau gaya kill. mana? Jadi bisa ngirim secara racun, labang tadi, atau bisa ngirim paku. Betul biar bilang. Dulu pernah itu tahu ceting itu apa tuh tempat nasi itu loh Mbak? Yang dari seng itu aja bisa dimasukin katanya. Segede helm itu loh. Masya Allah. Tapi jahat banget sih. Nun sewu Mas, beliau ada keturunan? Ada? Ada. Jadi memang bakat. Enggak, maksudnya beliau punya Keluarga anak gitu? Kayaknya ada tapi sudah meninggal. Karena ini beliau ya kasihan sih Mbak kalau ngeliatin ceritanya waktu hidup ya maksudnya. Jadi dulu itu hamil ya, suaminya itu kan nggak jelas gitu. Mabuk, pulang mabuk itu bukain pintu gedor-gedor gini-gini terus udah hamil besar ya kata. Itu loh Mbak, piring itu loh. Piring? Itu dilempar ke mukanya. Allahu Akbar. Terus diusir, kamu keluar gini-gini. Sampai beliau keguguran. Belum sempat Ini lahir. dendam banget sama laki-laki, terutama kasus perselingkuhan tuh. Udah bilang gini, wes bojomu digawe piye? Digawe mati apa digawe mati burungnya? Jadi bisa santet burung Mbak. Karena saya melihat satu cerita ya. Ada seorang perempuan yang suaminya main selingkuh, datang ke situ, main curhat gini. Kamu maunya gimana gini? Saya nggak mau dimatiin karena saya mau cinta, tapi itu maaf ya kemaluannya itu hanya bisa berdiri kalau sama saya aja. Akhirnya beliau juga bisa bikin kalau si suaminya ketemu selingkuhannya atau jajan tuh nggak bisa berdiri, itu juga bisa. Santet burung juga bisa. Kalau itu sih saya mendukung ya. Mendukung apa mendukun? Mendukung. Pakai mendukung. Tapi untuk yang bunuh tuh kayak itu kayaknya. Kebanyakan memang kayak ini mau pilihan tuh loh Mbak. Pilihan kepala daerah atau apa pejabat. Saingan ngambil pulung tuh bisa beliau. Ambil apa? Pulung itu misal Mbak Nadia mau jadi bupati, saya juga mau, Mbak Noven mau jadi lah. Pulungnya itu turunnya ke Mbak Nadia. Tapi Mbak Noven pengen jadi. Ditarik ke Mbak Noven, itu bisa. Jadi Mbak Noven yang jadi akhirnya. Pantesan dari semua posisi datengin dia. Terus pengusaha tadi yang buat ngancurin, contohnya kakak tanah kuburan. Jadi ada yang sama-sama jualan warteg nih ceritanya. Datang ke nyainya, gini-gini dikasih tanah kuburan, nanti tolong ditebarkan di warung sainganmu. Nah, akhirnya si punya warung ini merintah karyawannya pura-pura makan di warung saingannya. Ketika di situ kan makan biasa ya pas sepi,
saya mau numpang ke toilet misalnya. Karena ditaburin. Itu dia taburin. Setelah 7 hari, masak pagi jam 12 siang udah basi semua. Allah. Terus tanahnya Ya itu sesepi ampun. kuburan, Mbak. Ya ampun. Warungnya itu sesepi kuburan. Nah, efek dari tanah yang berceceran itu tadi masuk ke rumah. Kenapa rumahnya katanya bapaknya tadi itu ya, Pak RT apa? Pak Agung, kayaknya lupa deh. Kok kosong? Iya, kelihatannya kalau kosong. Karena itu terkontaminasi dan juga terpapar tanah kuburan sehingga rumah itu nampak di luar sesepi kuburan dan banyak sosok Kennikosnya. Oke. Dan saya lihat itu paling banyak, ada yang paling serem nih Mbak ya. Sosok itu tadi yang gini-gini. Oh, Itu yang gini-gini. sosok pocong perawan. Malah Wani perempuan. Perempuan. Tak pikir. Kalau yang taring itu tadi Yang sosok sosok taring berkelabang. sosok berkelabang itu, kelabang itu kan ini sebenarnya sosok yang dipakai untuk ngancurin usaha. Oke. Tapi sosok yang bertaring itu dulu berawal dari begal yang dibakar. Begal yang dibakar. Begal dibakar kan mati. Dibakar. Tangannya diambil. Kan gosong Mbak mukanya. Oh, iya hancur mukanya katanya. Karena di masa dulu ceritanya. Karena meninggalnya bukan nggak wajar. Iya kan. Karena saya lihat nyuri gitu ya, terus di masa di Amuk masa lah. di amuk masa terus akhirnya disiram bensin dibakar mati jadi pocong gitu terus tanyanya diambil sama Diambil nyainya sama nyai. buat ngirim. Nah kalau yang di dalam itu sosok pocong perawan itu yang paling ganas. Ganas itu. Malah paling ini. Itu yang sering dipakai juga buat kayak teluh, bahkan untuk pelet juga bisa. Jadi sosok-sosok yang dilihat sama teman-teman ini itu bekas peliharaan dia yang ada spesialisasinya gitu ya. benar. Yang ini untuk warung yang ini keluar. Karena ini kok sampai bisa dilihat banyak orang tuh berarti sangat kuat Kuat ya, kesolidannya. iya benar aku pernah dengar itu. Mau nanya ini. Solid dalam artian kalau punya sixth sense mungkin secara batin Iya. ya. Tapi kalau melihat satu orang berarti dia nyerap satu energi. Benar. Kalau semua orang tahu dan durasinya lama berarti semua Kencang. energi diserap. Dan itu tuh serangannya selalu Iya, rame-rame pas rame. Karena kan Mbak ini sangat gampang terinteraksi dengan manusia karena kerjanya kan sama manusia. Syarat-syaratnya lah. Sosok yang dikorbankan itu memang dulu dikasihkan makan untuk anak-anak ini tadi darahnya. Allah. Jadi ada tindak kriminal juga, Sebenarnya pembunuhan. Akhirnya yang saya lihat ya ada satu prosesi gini, maaf ya, melakukan kayak hubungan badan gitu. Setelah si laki-lakinya itu dibunuh, terus akhirnya dikuburkan di situ. Memang dulu kolam renang Mbak. Kolam renang ya itu Om, bukan kolam ikan atau apa. Satu kolam renang. Ya. Itu sih. Tapi apa Om? Kan si nyainya tadi kan sudah meninggal. Dan hitungannya kan peliharaannya tadi kan diikat sebenarnya toh. Di kandang gitu. Ya, ketika nyainya sudah meninggal, kenapa peliharaannya itu udah mencoba keluar tapi stay di situ? Iya. Nah Iya. iya. Iya, karena sudah nyaman di situ. Sudah mereka saya sudah mendapatkan tunggalnya dan yang saya incar itu yang melakukan ini. Jadi dijadikan budak, jadi pelayan di tempat itu sampai sekarang. Jadi mereka ngumpul aja di situ kalau Karena sudah di-create jadi istana setan Mbak, menurut saya. dan Nyi ini masih terperangkap di situ lah ya. Dan selamanya. Karena sudah dikasih tahu waktu ngilmu dulu, syaratmu kalau kamu mempekerjakan mereka, ketika mati kamu akan dipekerjakan Balik. Ibarat kata sanggup nggak, mantep nggak? Karena waktu itu orang emosi ya nggak pikir apa mantep. Dan syaratnya tahu nggak Mbak apa? Yang paling berat, ringan tapi berat. Tidak boleh terkena air wudhu selama itu. Dan itu udah mewakili semuanya. Iya. Allah. Kalau nggak kena air wudhu berarti kan nggak boleh ibadah. Dan Iya dong. itu jadi kamu sanggup dengan syarat itu. Jadi saya lihat waktu beliau berguru Berguru. Betapa itu. dan sama penasihat spiritualnya dulu. Dan beliau juga sang tusuk buat mikat kalau kena ke klien. Wah ini omsetnya waktu itu udah ratusan juta waktu Nah itu Iya. Iyalah orang ini pejabat, artis dan lain-lain. tahun 70 ribuan loh. ribuan karena bangga ada yang saya yang sudah saya singkirkan tuh menurut klien dan klien saya puas katanya dia. Jadi kayak sesakit hati itu dia dengan suaminya sampai akhirnya itu jadi kesenangan dia untuk menyiksa orang ya. Iya. Jadi ya dukun santet enggak itu Bang. Tapi aku penasaran sih, Iya. ketika meninggal itu si nyai ini
jasadnya diketemukan orang nggak? Nah, iya. Ya, waktu meninggal ya di rumah itu juga Mbak. Oh iya. Ada yang menyadari ya bahwa Ada yang meninggal. ada si orang ini tidak keluar rumah atau gimana? Iya, sempat di tahun 7 bulan memang saya lihat antara kurun 77-76 ya waktu itu. Memang rumah itu sudah bagus daripada rumah yang lain pertama. Terus memang ada beberapa seperti asisten rumah tangga ataupun security dan satu rumah yang penjagaannya sudah lumayan baik lah gitu. Di rumah itu. Tapi memang menjelang hari akhirnya ya berkata ini sudah beberapa apa ini RT, semuanya pegawainya itu sudah pingin ninggalin rumah itu gitu. Jadi sudah awalnya udah nggak enak Mbak. Iya. Yang semula dulu hangat. Sebenarnya orangnya ramah Mbak, baik. Kalau secara fisik tuh ramah, ini cerita juga enak nggak seperti dukun yang serem itu enggak. Enggak yang kelihatan galak Enggak konsultasi apa gitu, tapi kebanyakan orang ke situ memang membawa amarah, iri dan dengki sehingga dari semuanya termanifestasi dan ngumpul energi-energi kliennya juga sama. Jadi makin suram lah rumah Makin itu. suram lah rumah itu ya. Iya. Ya karena sosok-sosok astralnya kan bilang ketika kami menyantet ya atau diminta untuk ngirim bahan bakar kami adalah api cemburu, api curiga, api iri dengki, dan juga api prasangka. Itulah bahan bakar mereka. Iya. Makin Sehingga gede kekuatannya- api itu makin kencang deh. Dan kencang sehingga kekuatan api itu terkumpul dan ini ya dia nunjuk itu nyainya itu harus merasakan api panas itu. Ini baru tidak seberapa karena lebih panas lagi api neraka. Sosoknya bilang gitu. Wah, dinasehatin. Nasihatin balik sama setan. Tapi Ya, yang api aneh sepanas-panasnya api dunia itu tidak seberapa dengan api neraka. Dan ini baru merasakan 1000 sekian panasnya. Katanya dia gitu. Iya. Jadi kayak ini loh Mbak, kalau agak mundur gini itu kayak di belakang tuh ada perapian Kayak loh. zaman. Karena energinya panas Mbak, ini api banget. Api cemburu, api curiga, api prasangka, api iri dengki. Nah, tapi nih Om, Kayak deket tungku. kalau seumpama rumah ini kan masih ada, Masih. ditinggali lagi sama orang, ada korban jiwa nggak? Nggak bisa, Udah nggak bisa. nggak bisa. Mending nggak usah. Bukan hanya korban jiwa ya atau apa. Menurut saya sudah nggak bisa Mbak. Tanahnya udah kotor. Kalaupun tuh mau ditempati harus rebuilding, diulang lagi. Semuanya Semua. dirombak. Dan tanahnya itu harus dibuang, dikeruk, ganti tanah baru. Karena kan, iya karena mungkin sampai 3 meter ke bawah itu gini loh Mbak, kan bawah tanah banyak ya. Kan ketika ditaruh gini kan udara itu kan jadi debu lah, debu. Iya, langsung dia. Ibarat kata kayak ini loh, Chernobyl mungkin ya. Jadi sebenarnya kanan kiri juga nggak nyaman loh ditempati tetangganya. Jadi kayak sudah radiasi nuklir bocor udah gitu. Nyebar lah ya. Sehingga segala entitas memang benar, bahkan dari Sabang Merah oke mungkin kalau saya lihat sosok-sosoknya udah macam-macam. Sakti itu nan berarti. Iya, termasuk ini tambah satu lagi. Apa tuh? Dukun santet yang dia kalahkan banyak juga. Meninggal. Kalahnya tuh dalam artian meninggal. Meninggal. Ini kan tadi musuh sama ya, musuh Pak Kiai, ya. menang Pak Kiainya. Dan dulu ada Pak Kiai lain, ada Pak dan Bu Dukun yang lain juga sama Mbak, yang kalah. Ngikut ke situ nggak tapi yang kalah Om? Ada yang anak buahnya nggak terima juga. Kan kalau nyembuhin santet itu kan perang Mbak. Nyembuhin santet? Nyembuhin santet, ngirim santet itu ya kuat-kuatan. Oh iya. Itu dan ini dari daerah di barat itu yang B, daerah yang tengah nggak jauh dari yang S itu ada daerah P. P itu mesti tahu itu, Hogwarts Van Java itu mesti tahu. Terus daerah paling timur yang B juga ngumpul di situ. Kalau seandainya mau menyembuhkan santet tersebut kan ini ketemu nih para dukun-dukunnya. Itu yang menang nanti yang kalah bisa tewas nggak? Iya, kena efek. Kayak misal nih, misal ini kita contoh ya simulasi ya. Mbak dukun santet penyembuh, saya dukun santet pengirim. Mas Tata itu klien saya, ini klienmu.
banget. Kena ya, kan Mbak akhirnya dimintain tolong, ini gimana Bu nyembuhin lah. Akhirnya kan di-track sama Mbak. Ya, ini siapa? Dari siapa, ketemulah saya. Ya. Kenapa kamu ikut-ikut ini urusan? Tak tanya gitu misalnya. Saya pengen bantu ini. Oke, kalau kamu bisa bantu apa? Enggak, ini karena saya punya tanggung jawab sama klien saya harus matiin dia. Nah, akhirnya kan Mbak ngeproteksi dan nyerang saya balik. Jadi kita kuat-kuatan nih. Mbak punya PR, saya punya PR ya, ketemu nih. Nah, ini kuat-kuatan yang mana? Kalau kuat yang saya, tentunya ini langsung blek gitu ya. Dan efeknya kena ke Mbak, paling muntah darah atau apa. Saya kena. Kena efek. Nah, ketika saya nggak mau dong, wah ini kenapa nggak lagi Mbak tak matiin sekalian. Sekalian. Caranya gitu. Tapi dalam kebalikan ini lebih kuat di Mbak Nadia misal. Oke, kita bertaruh gini-gini, balik ke saya. Nah, kirimannya ini itu kenanya ke sana, ke yang ngirim. Tapi energinya kena ke saya. Jadi kita bisa mati berdua. Kan ini bunuh-bunuhan Mbak, kayak kita ngelawan gitu. Kayak kita bentrok gitu. Nah, ketika dukun yang kalah meninggal, Om, piaraannya si dukun itu ngikut ke dukun yang mana atau gimana? Ya ngejar tuh Mbak, sehingga nyerang atau jadi asisten bisa juga? jadi kan kayak hukum rimba nih. Ketika tadi pegangannya saya kalah kan ikut Mbak akhirnya, karena lebih tinggi. Oke, saya akan bantu, sehingga bisa dibayangkan tuh. Misalkan dari 1000 kalah semua, ada wes. Semua pada ikut dia. Gudang Mbak. Panen. Dan itu tidak hanya di Jawa, luar Jawa juga. Betul. Bahkan memang salah satu yang luar biasa beliau menurut saya. Nah, itu baru Nadia tanya. Dari luar Jawa aja kalah loh, ada yang kalah loh. Ngirim maaf misal ke Pulau K gitu, ke Pulau S gitu kalah, ngikut lah ke situ. Karena sosok yang tinggi itu nggak ada di Jawa, emang bener ya, kayak tiang listrik gitu. Yang Iya, itu yang gini-gini ngapain? Nah, ini ada yang laki-laki nih Mbak, yang kliennya sekarang. Oke. Jadi dia itu kan naksir cewek nih ceritanya. Ternyata udah disetujui lamaran. Ketika lamaran itu bahwa sasarannya itu katanya kata bapaknya si ceweknya calon mertuanya kurang. Sakit hati sampai dilempar tuh di depan orang tuanya. Akhirnya anaknya yang laki-laki ini agak stres akhirnya. Karena nggak boleh akhirnya dari orang tua calon nggak boleh laki apalagi. Kita kasih pelajaran gitu. Kata orang tua laki. Kata orang tua pihak laki-laki ibunya. Akhirnya kita kena itu. Ini mau diapakan gitu? Mau didekatkan atau dijauhkan? Saya pingin anak itu nikah nanti namanya tukul uwan. Maksudnya jadi ini pangkatnya peratu terus. Pangkatnya apa Om? Pangkatnya jadi peratu terus. Perawan tua. Allah. Berarti nggak jadi nikah dong? Nggak bisa nikah? Pak Men karena sombong. Cuman orang tuanya akhirnya coba deh ini aja bikin sakit gitu. Nah, ketika itu dikirimkan nyapu anaknya ceritanya pagi, nyapu anak perawan gitu. Kalau orang di desa itu kan kadang ini nyemur gabah. Biji padi. Biji padi. Ketika nyapu kok kayak ada angin masuk ke tubuh. Sedot. Nah, ketika itu kok digini-gini loh Mbak, cek ini. Ini tuh keluar biji padi terus matanya. Allah, serem banget. Jadi bengkak separuh mukanya. Jadi nggak dibikin meninggal, tetapi dibikin infeksi yang membuat mukanya itu kayak nggak menarik gitu. Ya Allah. Nah, jadi di malam-malam tertentu kalau gini, si mbaknya itu masih konyol. di ini loh Mbak, di kelopaknya ini kan maaf ya biasanya kan ada kotoran atau kok rasanya ganjel ya. Di gini biji padi. Tentu terus. Bertahun-tahun Sampai kemudian konsultasi sama gini ternyata kamu pernah nyalain orang, pernah nolak lamaran, anakmu dibikin gini. Terus akhirnya si nyainya ini sudah ngikat bener sampai frustasi, kemudian sampai usia 40, 45 nggak laku ya. Karena mukanya itu kalau dideketin laki-laki bau busuk. Karena infeksi tadi ya. Dan selalu keluar. Iya.
Jadi orang lihat wah itu mas jadi ini ya. Ngucek-ngucek Padahal mata gitu. kena apa ya? Kena ke trigger saya mbak. Coy. Jangan kalau mau kena Kalau nggak ada om yang kena nggak kami Enggak, macam enggak. mana? Kami apa Nah, baca terus Al-Fatihah. itu mbak kena gitu, kena ini. Jadi waktu itu dikirim teluh gitu juga, pakai media biji padi karena saya ngeliat nyainya siapa tadi lupa itu. Iya. Syaratnya Pak kesini bawa 7 biji padi, taruh kayak di daun gitu mbak terus di hilang. Wah, Nah ketika pagi nyapu, masuk. nggak Datang sengaja situ. masuk, terus mata nangis kenapa? Dibawa ke orang pinter atau apa? Ke ini periksa dulu kok, Dokter. dicek kok, oh padi semua. Terus bisa dibayangin itu kan lancip mbak. Iya, iya, berdarah juga pasti kan? Om? Iya, Pasti itu kan lancip loh mbak. Tajam. Ininya tajam loh itu. Kasihan banget. Padahal yang salah orang tuanya, gitu. Kata Mas. nolak. Iya. Makanya apa ya? Kalau memberikan mahar itu tidak merendahkan tapi tidak memberatkan. Tidak Ya, mau. Intinya setuju. gitu. Biar nggak Dan ini. kalaupun menolak juga harus baik-baik karena hati orang siapa yang tahu. Benar. Iya, Niat benar. baik ke situ, kalaupun enggak ya dari awal dibicarakan. Betul sekali. Ketika sakit hati itu orang nggak bisa berpikir loh, Iya dong. ikuti emosi, apalagi ketemu yang saran yang salah, solusinya Iya, telu-telu kan. bener. Ya kayak si Nyai ini Nyai tadi kan ini. yang akhirnya belajar. Dendam banget itu. Tapi suaminya Iya. Nah itu Disantet Om, sendiri juga. akhirnya dari semua nih suami diapain sama si Nyai ini? Ceritanya di awal itu kan satu ketika ya beliau itu hamil besar mbak, udah Ya. 8 bulan lah gitu. Suaminya udah gak jadi suami siaga ya, makannya sudah nggak tercukupi. Kok pulang waktu itu mabuk dan bawa perempuan nakal pulang dan tidur di rumahnya. Sampai digedor-gedor gini-gini, diusir dah kamu pergi, tak cerahin, tak talak 3. Ke atas lakinya. Akhirnya pergi hujan-hujan dengan perasaan yang kalut, tubuh yang tidak tidak sehat, maaf keguguran mas keram. Ya. Sejak saat itu sangat benci sekali dengan orang itu. Akhirnya disarankan untuk suami itu bunuh aja dengan cara halus. Dia ke dukun nih. Dukun ke orang pintar. Ternyata di orang pintar ini dukunnya perempuan juga. Oke. Saya tahu, jadi kayak sama-sama orang yang tersakiti. Ya, Senasib. sefrekuensi juga ya. Senasib. Kamu saya ajari bunuh. Akhirnya apa syaratnya gini-gini, kayak dia saya ngelihat syaratnya kamu mau dengan cara apa ngelakuinnya. Dikasih di situ ada 3 pilihan mbak. Ada ular, ada katak, ada kelabang. Kamu mau pakai yang mana ini? Saya melihat di situ kayak meja gitu dipilih. Oke. Di baskom dulu. Bedanya apa ini? Racunnya gitu. Oke, saya coba kelabang, tapi syaratnya adalah apa? Harus memakan kelabang hidup-hidup. Masya Allah. Karena saya dulu pun melakukan yang sama. Ritual utama pertama ya. Jadi terus menjalani puasa gini-gini, oke, akhirnya saya melihat kelabang itu gini, hidup masuk. Tapi Nggak dikunyah? Tapi anehnya nggak nyengat ya. Nyangkut. Terus udah jadikan itu senjatamu. Jadi dia sudah menyatu di tubuhmu. Jadi semuanya serba kelabang mbak. Jadi ada telur kelabang. Iya. Kepala. Maksudnya telur isinya kelabang. Iya. Terus pocong berselimut kelabang. Kadang beliaunya sendiri juga ada kelabang di sini itu. Racunnya yang dipakai untuk nyerang. Pamungkasnya bisa dibilang. Dan Nah, ketika itu oke, saya lakukan. Dia datengin ke tempat suaminya sering nyanyi-nyanyi itu. Oke. Ya, tuh. Oke, ketemu. Loh ini Pak Men cekcok, kamu mati, mau disuruh-suruh. Terus dia makan sirih dikunyah. Sirih kunyah. Ini kayak filmnya almarhum Susana, modelnya persis. Terus akhirnya dia ngambil kelabang tuh disaku ini, ditiup. Depan laki ya? Akhirnya maaf lakinya minjem kemaluannya dipegang. Ternyata kemaluannya langsung membesar. Tret. Jadi kayak sakit, maaf ya, kayak sakit kelamin gitu. Terus akhirnya dia pergi. Ternyata lakinya meninggal di rumah bordir itu. Langsung teksek saat itu juga. Jadi kasih lihat kayak, maaf ya, tempat remang-remang gitu loh mbak. Iya. Dia sangat lega di situ.
Akhirnya dia bilang sama gurunya, "Udah kamu mempelajari gini-gini, habis itu kamu makan kata hidup-hidup, makan ular hidup-hidup." Padahal mah yang dia inginkan sudah selesai, dia lanjut. Karena ternyata dia harus dia terpilih mewarisi Ilmu dari si dukun yang dia datang itu. Ya karena lingkungan ini memang mempengaruhi. Karena ternyata yang dia dengarkan salah gitu ya. Terus dia dikasih tahu syaratnya mudah, paling mudah gitu dia bilang. Apa? Nggak boleh terkena air kotor. Ya, itu tadi. Selain itu ada lagi Om? Tadi nggak boleh makan apa, entah apa. Salah satunya yang tanaman-tanaman yang ini berbulu. Kayak rambutan, terus rebung, terus labu itu kan ada bulu tuh. Sama nggak boleh makan sesuatu yang hidup, misal. Jadi dia harus vegetarian Mbak, modelnya kayak model posong ruwet, jadi makan buah-buahan apa. Ada suatu cerita yang tadi Mbak, yang jadi korban itu, jadi ketika di situ gituan ya, ML gitu ya, waktu ciuman tuh keluar kelabannya. Akhirnya yang ini kepatok-patok mati juga yang cewek ya? Yang cowok tadi yang dikuburin itu akhirnya dilakukan sendiri, jadi dia punya asisten yang dulu ikut maju gitu. Gitu, jadi bantuin kayak punya tukang kebut gitu. Tapi orangnya ini sebenarnya yang tahu ya tentang nyediain, jadi ubur rampenya dulu apa, ngebelanja misal beli kemenyan apa, terus kayak apel jin, kadang beli candu apa gitu asistennya. Tapi asistennya juga tidak berani untuk ngomong ke orang lain ya Om? Karena dia mencari asisten tuh yang maaf ya agak disable, nggak bisa. Tapi setia. Ya kalaupun dia berkhianat juga akan kena santet lagi. Takut langsung kayak Grab. Itu sih Mbak yang dikisahkan beliau gitu. Oke. Dari rumah ditempati sampai kisah beliau, gabungan kita ini biasa digabung. Ternyata ya. Ternyata sangat menyeramkan. Berarti bisa dibilang ini sakti juga Om ya? Iya Mbak, iya karena waktu itu kan kena apesnya. Waktu menolong orang, Pak Kiainya tahu kena apes. Saktinya tanda kutip sih. Tetap di atas langit ada langit. Iya. Karena sebenarnya banyak banget dukun-dukun yang pengen ngancurin dia gitu. Sama, jadi kayak penyembuhan itu musuh gitu Pak. Ini. Saingan ekonomi juga kan. Ada kayak industri metafisik di situ. Industri. Ada pengirim, ada penyembuh. Iya benar. Vendor nih. Aduh nyi ya Allah nyi. Jangan disebut lagi Mbak nanti. Makanya. Takut. Ya jadi ini cerita dari yang ngirim cerita ke Mbak Nadia ini ceritanya sangat menegangkan dan mencengangkan. Ya Dinda dan kawan-kawan kau dengar ini. Terima kasih juga tapi ya sudah berkenan untuk dibagikan di sini. Sepertinya obrolan kita sudah panjang banget dan ini kayak udah ngos-ngosan banget. Udah anget Mbak rasanya serius. Om aman Om. Aman. Om aku aman nggak? Aman semua. Apa? Mau mual habis ini. Aku aja udah mau mual. Jangan. Tapi nggak apa-apa nanti dimaksimalin. Oke, mungkin kita sudahi dulu obrolan ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pembicaraan kita hari ini? Iya, dari semuanya ada konklusi 3 ya kita ambil ya. Pertama, dimanapun kita, entah itu lahan kosong ataupun rumah yang baru kita beli atau kita tempati, langkah pertama adalah kulo nuwun di sini selamatan. Itu paling perlu dimanapun itu. Dalam artian kita doa bersama, kita memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap diberikan penjagaan dan keselamatan karena kita nggak tahu historis dari tempat itu dulunya seperti apa. Kemudian yang kedua, sedendam-dendam ataupun sesakit hati apapun kita, terutama iri dan dengki ya, jangan sekali-sekali bermain dengan dunia pengiriman seperti ini karena ini akan menjadi satu rantai ikatan setan yang itu akan terus-menerus. Seperti halnya yang sewo, kita mungkin nyantet orang hari ini, nanti bisa anak turun kita disantet balik sama yang kedua itu. Terus yang ketiga ya, ketika kita kemudian memilih hidup, itu menjadi tanggung jawab kita dan memang harus dipikirkan di awal seperti apa, karena tentunya apa yang kita pilih ini tidak hanya menjadi imbasnya itu di kehidupan sekarang, tapi setelah itu yang jujur lebih akan abadi kan. Jadi apalagi bersekutu dengan astral ya, dengan setan atau kita memperkerjakan setan itu seperti apa gitu.
Jadi itu sih Mbak Nadia, Mbak Noven dan teman-teman semua. Setuju sekali. Terima kasih Oma untuk Terima kasih pesannya. Om Hal, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Nadia sudah mau Sami-sami. berbagi cerita di sini. Terima kasih. Ya, oke, untuk teman-teman Javanika juga yang ingin mendengarkan kisah tentang tadi Mbak Dinda dan teman-temannya lebih lengkap, bisa kunjungin YouTube-nya Mbak Nadia, namanya Nadia Omara. Ya. Dan tunggu juga nanti Om Hao akan main juga ke Main ya Om. Iya siap, YouTube-nya Mbak Nadia. termasuk kita penelusuran bareng Mbak. Nah itu tuh. Penelusuran. Ya Allah. Oke, Om Hao mungkin silakan ditutup ini. Ya. Ya, terima kasih semuanya untuk yang sudah menyaksikan dari Sobat Javanika dan Wawa ya Mbak ya. Wak. Wawa. Wah. Ya, jadi Wak Nika jadinya. Wak nikah. Oh, Wak nikah. Wak dan Japan nikah. Betul. Wak nikah. Gabung kan Mbak? Ya, Wak nikah. Dari para Wak Nika semuanya Iya. ya, terima kasih yang sudah mendukung channel kami berdua. Tetap untuk subscribe dan nyalakan lonceng dan tentunya share sebanyak mungkin dan berikan masukan, kritik dan saran di kolom komentar. Dan terucap terima kasih pada Real Digital yang sudah memberikan izin untuk kita syuting pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman penggiat seni fotografi dapat mendapatkan piranti-piranti seni fotografi di Real Digital yang beralamat di Jalan Avandi, Gejayan, Yogyakarta. Tentunya akan mendapatkan special prize nanti. Iya. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Dadah Wak Nika. Dadah Wak Nika.